Bab 3251, Kentang panas. Ekspresi para anggota geng tengkorak darah berubah drastis saat melihat Duan Lingtian langsung membunuh Leng Ye. Chen Yuanshan, pria parubaya berpakaian merah, pemimpin geng tengkorak darah, memanggil saat dia berbalik untuk melihat salah satu anggota yang berdiri di belakangnya. Setelah itu, dia berkata dengan suara yang dalam, "Saat itu, putramu yang menerima pekerjaan untuk membunuh Duan Lingtian. Jika geng tengkorak darah dihancurkan hari ini, dosa akan menimpamu." "Tuanku, ini bukan waktunya untuk saling menyalahkan," kata Chen Yuanshan dengan senyum pahit. Jelas Duan Lingtian tidak berniat untuk membiarkan geng tengkorak darah pergi. "Kalau tidak, mengapa dia menghancurkan markas kita?" Ekspresi pria parubaya berpakaian merah berubah begitu dia mendengar kata-kata Chen Yuanshan. Memang, Chen Yuanshan ada benarnya. Tanpa menunggu pria parubaya berpakaian merah itu menjawab, Chen Yuanshan melanjutkan berkata, "Tuanku, mari kita serang sekaligus. Bahkan jika kita tidak melakukan apa-apa, kita tetap akan mati." Dengan dorongan Chen Yuanshan, pejabat tinggi gang tengkorak darah yang hadir di tempat kejadian segera bergerak. Energi mempesona dalam berbagai warna melesat ke arah Duan Lingtian hanya dalam sekejap mata. "Sempurna," kata Duan Lingtian saat semangat juangnya meningkat. Selanjutnya, dia terbang ke depan saat dia mengaktifkan energi luar angkasanya untuk menghadapi serangan dari pejabat tinggi geng tengkorak darah. Dengan langkah pertama, Duan Lingtian membunuh Chen Yuanshan, dengan langkah keduanya, dia membunuh pemimpin geng tengkorak darah. Setelah itu, dia terus membunuh pejabat tinggi geng tengkorak darah satu demi satu. Pada akhirnya, setelah menyaksikan kematian rekan-rekan mereka, pejabat tinggi yang masih hidup dari geng tengkorak darah kehilangan semua keinginan untuk bertarung dan mulai melarikan diri ke arah yang berbeda. Dalam satu gerakan, Chen Yuanshan terbunuh. Astaga, 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 astaga. Meskipun demikian, Duan Lingtian melemparkan kedalaman tebasan lintas dimensinya dan mengirim 9 sinar pedang ke arah mereka. Tak perlu dikatakan, mereka semua mati. Dari awal hingga akhir, Zhuge Yun hanya menonton dengan acuh tak acuh. Ketika pertempuran berakhir, dia tidak bisa tidak bertanya kepada Zhuge Feng yang berdiri di sebelah Anda, "Hei, di usianya, Anda tidak berhasil menjadi dewa surgawi, kan?" Zhuge Feng menjawab dengan acuh tak acuh, "Bukankah itu sama untukmu?" Pada usia Duan Lingtian, saudara Zhuge hanyalah raja surgawi, tidak seperti Duan Lingtian yang adalah dewa surgawi. Perlu dicatat bahwa si kembar telah bergabung dengan Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan sejak mereka masih muda dan menikmati sumber daya besar yang disediakan sekte tersebut kepada mereka. Meski begitu, pencapaian mereka di usia Duan Lingtian kalah dengan pencapaian Duan Lingtian sekarang. Oleh karena itu, mereka sedikit malu ketika menyaksikan penampilan Duan Lingtian. Setelah beberapa saat, Zhuge Yun bertanya sambil tersenyum, "Apakah kita akan kembali ke surga Kaisar Langit sekarang?" "Senior, saya ingin pergi ke klan rubah hantu wilayah surgawi. Saya khawatir klan He akan menyebarkan berita tentang hubungan saya dengan rumah neter mendalam. Jika itu terjadi, klan rubah pantom utama dapat menyebabkan masalah bagi rumah neter yang mendalam." Kemudian, dia melirik Huaner sebelum melanjutkan berkata, "Selain itu, selama Huaner masih hidup, mereka tidak akan berhenti mencoba menangkapnya atau membunuhnya. Mereka ingin menangkap Huaner." Senyum di wajah Zhuge Yun segera menghilang dan digantikan dengan ekspresi dingin. "Klan Pantom Fox benar-benar berani." Duan Lingtian menjelaskan, "Huaner adalah rubah es 1000 hantu yang langka. Hanya satu yang akan muncul setiap 1.000.000 tahun. Dia berasal dari klan Du, tetapi klan rubah Pantom di sini sebagian besar dikendalikan oleh klan Zhang dan klan Yuan. Oleh karena itu, tidak mungkin mereka mengizinkannya pergi karena dia adalah ancaman bagi kekuatan mereka. Karena kalian berdua ada di sini, aku ingin memintamu untuk memberi peringatan kepada klan rubah Pantom agar mereka tidak berani menargetkannya lagi. Sebuah peringatan. Saya khawatir tidak hanya itu yang akan mereka dapatkan." Zhuge Yun tersenyum dingin. "Kita harus membunuh setidaknya beberapa kaisar surgawi mereka." Duan Lingtian dibuat terdiam oleh kata-kata Zhuge Yun. "Bunuh beberapa kaisar surgawi." Dia berbicara tentang membunuh kaisar surgawi seolah-olah mereka semudah membunuh semut. Dia berpikir dalam hati sambil menghela nafas, "Kapan aku akan cukup kuat untuk mengucapkan kata-kata seperti itu dengan percaya diri?" Duan Lingtian menyadari bahwa terlepas dari basis kultivasinya, kekuatannya saat ini sebanding dengan kaisar surgawi dasar biasa. Namun,
Mengerahkan seluruh kekuatannya berarti dia harus mengekspos banyak tekniknya yang lebih suka dia sembunyikan. Faktanya, dia bahkan tidak berniat mengungkapkan kekuatan aslinya kepada saudara-saudara Suge. Meskipun saudara kandung tampaknya tidak memiliki niat buruk pada saat ini, apakah mereka dapat menahan godaan jika mereka tahu tentang harta di dunia kecilnya? Di alam duniawi, tidak ada kekurangan saudara kandung yang biasanya penuh kasih sayang yang berjuang untuk warisan. Oleh karena itu, Duan Lingtian tahu dia tidak bisa sembarangan mengungkapkan kekuatannya kecuali benar-benar diperlukan. Orang-orang yang pernah ditemui Duan Lingtian di masa lalu tidak terlalu terbuka dan pengetahuan mereka terbatas. Oleh karena itu, mereka tidak tahu tentang 5 elemen surgawi. Namun, orang-orang di sekitarnya sekarang berbeda. Tidak diragukan lagi mereka tahu apa itu 5 elemen surgawi. Sangat mungkin bahwa saudara Suge tahu tentang 5 elemen surgawi dan mampu mengidentifikasi mereka. Selama perjalanan mereka ke formasi pengangkutan alam Devata untuk menuju ke wilayah surgawi 7 provinsi atas di alam semesta roh, Duan Lingtian memutuskan untuk menguji air. Dia bertanya, "Senior, pernahkah Anda mendengar tentang 5 elemen surgawi?" "Tentu saja," jawab Suge Yun tanpa ragu-ragu. "Semua 5 elemen surgawi tidak ternilai harganya. Jika Anda dapat mengembangkan satu ke bentuk tertinggi, itu akan dapat meningkatkan kekuatan Anda secara luar biasa. Saya mendengar bahwa jika Anda memiliki satu elemen surgawi pada bentuk ke-6, potensi mereka untuk menjadi dewa sangat tinggi." Sedikit kerinduan terlihat di mata Suge Yun ketika dia selesai berbicara. "Saya melihat." Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam setelah mendengar kata-kata Suge Yun. Ini mengkonfirmasi pemikirannya sebelumnya. Dia bahkan lebih bertekad untuk tidak mengungkapkan fakta bahwa dia memiliki semua 5 elemen surgawi. Dia sekarang bahkan lebih yakin dia tidak bisa menggunakan kekuatan 5 elemen surgawi karena Suge Feng dan Suge Yun pasti bisa mengenali mereka. Tidak seperti yang lain yang dia temui di masa lalu, mereka tidak akan salah mengira energi 5 elemen surgawi sebagai energi dari kedalaman hukum. "Mengapa Anda bertanya?" Suge Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. "Ketika saya berada di alam rahasia jenius, saya mendengar salah satu keajaiban akar rumput berbicara tentang Chaos Divine Flame. Mereka bilang itu bisa menggantikan Pil Fire," jawab Duan Lingtian. "Saat itulah saya mengetahui bahwa ada hal yang luar biasa di dunia ini." "Api kekacauan surgawi hanyalah salah satu dari 5 elemen surgawi?" Suge Yun menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Ada juga logam surgawi yang mendalam, air surgawi pembersih dunia, kayu surgawi surga yang jelas, dan kekacauan surgawi. Bumi surgawi. Mungkin, tidak ada yang bisa mengenali mereka sebagai elemen surgawi jika mereka berada dalam bentuk pertama mereka. Bahkan, kebanyakan orang akan berpikir mereka tidak berguna. 5 elemen surgawi tidak dapat dihancurkan, bahkan para dewa mungkin tidak dapat menghancurkannya. Kebanyakan orang masih akan berpikir bahwa elemen surgawi tidak berguna. Ini berlaku untuk para dewa juga. Lagi pula, ada banyak hal yang tidak banyak berguna tetapi tidak bisa dihancurkan di alam dewa." Setelah mendengar kata-kata ini, Duan Lingtian mengingat Xia Jie, paman ketiga KR di kehidupan sebelumnya, yang telah memberinya logam surgawi mendalam bentuk pertama. Tidak diragukan lagi Xia Jie tahu tentang 5 elemen surgawi. Namun, pada saat itu, Profound Divine Metal masih dalam wujudnya sehingga Xia Jie, seorang dewa dari Realm of Gods, tidak mengenalinya. Sebelumnya, ketika dia mendengar kata-kata Suge Yun, dia bingung. Jika dia tahu tentang 5 elemen surgawi, mengapa Xia Jie, seorang dewa, tidak tahu tentang 5 elemen surgawi? Namun, dia sekarang menyadari bahwa Xia Jie tidak tahu tentang 5 elemen surgawi. Itu karena logam surgawi yang mendalam masih dalam bentuk pertamanya sehingga Xia Jie tidak dapat mengatakan bahwa itu adalah salah satu dari 5 elemen surgawi. Suge Yun terus berkata, "Setelah 5 elemen surgawi mencapai bentuk kedua mereka, kami akan dapat mengidentifikasi mereka. Tak perlu dikatakan, jika elemen surgawi bentuk kedua muncul, orang akan berjuang sampai mati untuk itu, dan ini termasuk Kaisar Surgawi dan Kaisar Surgawi yang diberi gelar." Bab 3252, Rubah Es 1000 Hantu, pemimpin klan Phantom Fox, klan Zhang, dan klan Yuan, keluar. Duan Lingtian berkata sambil menatap perkebunan di depannya. Suaranya mengandung energi asal surgawi yang kuat sehingga suaranya langsung ditransmisikan ke seluruh wilayah klan Phantom Fox. Tak perlu dikatakan, semua orang di klan Rubah Phantom tercengang setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian.
Itu menyebabkan keributan di perkebunan damai sebelumnya. Siapa orang di luar sana? Dia bahkan berani memanggil dua pemimpin klan. Apakah beberapa pembangkit tenaga listrik datang mengunjungi pemimpin klan kita? Saya rasa tidak. Dia tidak terdengar seperti tamu. Aku ingin tahu siapa itu. Sementara itu, di sebuah istana yang terletak di platform batu di tengah gunung yang merupakan bagian dari wilayah klan Zhang klan Phantom Fox. Seorang pria parubaya yang sedang menyeruput teh di halaman mengerutkan kening setelah mendengar keributan itu. Dia tidak lain adalah Zhang Hantian, pemimpin klan dari klan Zhang di klan Phantom Fox. Dia juga orang terkuat di klan Zhang saat ini. Meskipun dia tidak sebanding dengan Kaisar Surgawi bergelar, dia masih seorang Kaisar Surgawi. Zhang Hantian yang mengenakan jubah abu-abu muda terus minum teh sambil mengirim pesan tanpa ekspresi. Grand Elder, pergi dan lihatlah keluar. Lihat siapa yang begitu berani membuat keributan di depan tanah milik klan Phantom Fox kita. Sebagai salah satu pemimpin klan dari klan Phantom Fox, kekuatan kelas 1 di wilayah surgawi 7 provinsi atas di surga yang menyeluruh, bagaimana mungkin Zhang Hantian muncul hanya karena dia diperintahkan untuk melakukannya? Dimengerti, pemimpin klan, Zhang Pingye, Penatua Agung klan Zhang juga orang yang mengirim Zhang Jinyi ke wilayah surga selatan untuk memverifikasi apakah Huaner benar-benar 1000 rubah es hantu. Saat Grand Elder berjalan keluar, dia mengirim beberapa pesan ke beberapa orang lain juga. Pada saat dia mencapai pintu masuk perkebunan, 4 pria lagi telah bergabung dengannya. Begitu Zhang Pingye tiba, dia mendengar seseorang memanggilnya. Penatua Pingye. Zhang Pinghe mendongak dan melihat 4 pria lain datang ke arahnya dari berbagai arah di tanah milik klan Phantom Fox. Penatua Yuan Yue, Zhang Pingye menyapa orang yang memimpin 3 pria lainnya. Orang yang memimpin adalah Grand Elder klan Yuan sementara 3 orang yang berdiri di belakangnya adalah tetua di klan Yuan. Yuan Yue tidak bertele-tele dan bertanya, Penatua Pingye, menurutmu siapa yang berani membuat keributan di depan rumah kita? Terlebih lagi, dia memiliki keberanian untuk memanggil 2 pemimpin klan kita. Saya tidak tahu. Meskipun demikian, karena dia berani bertindak begitu berani, dia pasti agak percaya diri, kata Zhang Pingye. Biasanya, klan Zhang dan klan Yuan tidak banyak mengganggu urusan satu sama lain. Mereka hanya menampilkan diri sebagai front persatuan di depan umum. Dengan kata lain, ada juga perselisihan internal di klan rubah Phantom antara klan Zhang dan klan Yuan. Ayo pergi. Kita lihat sendiri, kata Yuan Yue. Kemudian, dia memimpin yang lain dari klan Yuan bersamanya ke pintu masuk perkebunan. Demikian pula, Zhang Pingye memimpin 4 lainnya dari klan Zhang dengan dia juga ke pintu masuk perkebunan. Ketika orang-orang dari klan Zhang dan klan Yuan dari klan rubah Phantom tiba di pintu masuk perkebunan klan rubah Phantom, mereka melihat 4 orang. 2 Kaisar Surgawi. Segera setelah Zhang Pingye dan Yuan Yue mendekati 4 orang itu, mereka bisa tahu ada 2 kaisar langit di antara 4 orang itu. Adapun 2 orang yang tersisa, mereka tidak dapat melihat melalui basis kultivasi salah satu dari mereka. Oleh karena itu, mereka tidak yakin apakah dia adalah kaisar surgawi atau bukan sementara mereka hanya bisa merasakan getaran aneh dari orang yang tersisa. Aura ini, 9 tetua dari Phantom Fox Clan, termasuk Zhang Pingye dan Yuan Yue, langsung tertarik pada aura Huaner. Sementara itu, Duan Lingtian memandang Zhang Pingye dan Yuan Yue saat dia bertanya, apakah Anda pemimpin klan dari klan Zhang dan klan Yuan? Karena keduanya jelas merupakan pemimpin kelompok, dia berbicara kepada mereka terlebih dahulu. Selain itu, Zhu Geyun telah mengirim Duan Lingtian transmisi suara, memberitahunya bahwa 2 orang yang memimpin adalah Kaisar Surgawi sementara yang lain hanya Dewa Surgawi. Suara ini, setelah mendengar suara Duan Lingtian, Zhang Pingye dan Yuan Yue segera mengkonfirmasi bahwa dia adalah orang yang menuntut para pemimpin klan untuk menunjukkan diri. Zhang Pingye mengambil inisiatif untuk berbicara lebih dulu. Dia menatap Duan Lingtian dengan saksama dan berkata, saya adalah Grand Elder dari klan Zhang, Zhang Pingye. Mengapa Anda mencari pemimpin klan? Setelah itu, Yuan Yue menimpali, saya Yuan Ye, Grand Elder dari klan Yuan. Tidak semua orang layak bertemu dengan pemimpin klan kita. Bahkan jika Anda ingin bertemu dengan pemimpin klan kami, Anda setidaknya harus mengumumkan identitas Anda terlebih dahulu. Pada saat itu, pemimpin klan kami akan memutuskan apakah mereka ingin bertemu denganmu atau tidak. Setelah mendengar kata-kata mereka,
Duan Lingtian menyipitkan matanya dan mencibir. Apakah kamu sangat memikirkan pemimpin klanmu? Pada saat ini, Zhuge Yun mengejek dan melangkah maju. Dia bersinar menyilaukan untuk sesaat sebelum sinar pedang muncul di atasnya. Itu memancarkan aura destruktif yang mengerikan saat ditembakkan. Tidak, ekspresi Zhang Pingye dan Yuan Yue berubah drastis ketika mereka melihat serangan Zhuge Yun. Sementara itu, yang lain tidak bisa bereaksi tepat waktu sama sekali. Zhang Pingye dan Yuan Ye merasa kematian bernapas di leher mereka saat ini. Mereka buru-buru memobilisasi energi asal surgawi mereka dan mengeluarkan senjata surgawi kelas kaisar mereka yang murni defensif. Selain itu, mereka juga mengeluarkan senjata surgawi tingkat kaisar yang ofensif untuk menangkis sinar pedang Zhuge Yun dengan sekuat tenaga. Setelah itu, keduanya bergabung, energi mereka bergabung menjadi satu sebelum bertabrakan dengan sinar pedang Zhuge Yun. Energi Zhang Pingye terasa panas dan merah. Jelas, itu telah ditingkatkan dengan hukum api. Di sisi lain, energi Yuan Yue terasa dingin dan berwarna biru, menunjukkan bahwa energi asal surgawinya telah ditingkatkan dengan hukum es. Astaga, sinar pedang melesat dengan momentum besar. Rasanya seolah-olah itu mampu menghancurkan langit dan bumi. Itu dengan mudah menghancurkan energi Zhang Pingye dan Yuan Yue ketika mereka bertabrakan. Setelah tabrakan, meskipun kekuatan sinar pedang agak berkurang, tiba-tiba terbelah menjadi dua dan menembak ke arah Zhang Pingye dan Yuan Yue masing-masing. Ledakan, ledakan, dua ledakan keras terdengar di udara. Senjata surgawi kelas kaisar Zhang Pingye dan Yuan Yue yang murni defensif telah berhasil memblokir sisa kekuatan sinar pedang. Meskipun demikian, harga yang harus mereka bayar adalah penghancuran senjata surgawi mereka yang murni defensif. Duo itu dikirim terbang kembali, memuntahkan seteguk darah. Darah yang menyembur keluar dari mulut mereka membentuk lengkungan di udara, tampak mempesona seperti mawar merah yang mekar penuh. Jika pemimpin klan Anda masing-masing tidak muncul dalam 10 napas, Anda berdua akan mati di sini hari ini, kata Zhuge Yun dingin dengan suara merdunya. Zhang Pingye dan Yuan Yue sangat terguncang oleh pertunjukan kekuatan Zhuge Yun. Meskipun mereka adalah kaisar surgawi, wanita itu dengan mudah menghancurkan pertahanan mereka dan melukai mereka hanya dengan lambaian tangannya bahkan setelah mereka bergabung. Mereka sadar bahkan pemimpin klan mereka tidak sekuat wanita ini. Jika mereka masih tidak bisa memberitahu orang-orang sebelum mereka bukan orang sederhana, mereka akan menjalani hidup mereka dengan sia-sia. Nona, saya akan berbicara dengan pemimpin klan sekarang, kata Yuan Yue buru-buru. Dia tahu wanita itu mampu membunuhnya hanya dalam sekejap mata jika dia terus keras kepala. Sebelumnya, wanita itu hanya menyerang dengan santai tanpa menggunakan senjata surgawi. Jika dia berniat membunuh mereka, mereka bahkan tidak akan mampu menahan satu gerakan pun darinya. Demikian pula, Zhang Pingye buru-buru mengirim pesan ke pemimpin klannya juga. Untuk sesaat, itu sunyi seperti kuburan. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian memecah kesunyian dan berkata kepada Huaner sambil tersenyum, "Huaner, ketika para pemimpin klan tiba, tunjukkan pada mereka siluet bentuk aslimu." Wujud sejati Huaner adalah rubah es 1000 hantu. Duan Lingtian berencana untuk menunjukkan kepada pemimpin klan bentuk aslinya ketika mereka tiba. Dia ingin melihat apakah mereka masih berani bertindak melawannya. Astaga, astaga, astaga. Hanya sekitar 5 napas telah berlalu ketika suara angin bersiul terdengar di udara. Hanya dalam sekejap, seorang pria parubaya mengenakan jubah abu-abu dan seorang pria tua dengan alis putih yang mengenakan jubah hijau muncul. Salam dari klan Zhang klan Phantom Fox di wilayah surgawi. Salam dari klan Yuan klan Phantom Fox di wilayah surgawi. Saya Yuan Mingsun. Kedua pemimpin klan membungkuk dan menyapa Zhuge Yun segera setelah mereka tiba. Karena mereka telah menerima pesan dari kakek nenek mereka masing-masing, mereka tahu wanita itu sangat kuat. Faktanya, dia mungkin tidak lebih lemah dari kaisar surgawi yang diberi gelar Huaner, seru Duan Lingtian, mengingatkannya pada instruksinya sebelumnya. Hanya dalam sekejap mata, siluet raksasa rubah putih setinggi gunung muncul di belakang Huaner. Itu memiliki 9 ekor suci dan memancarkan aura dingin. Setelah melihat ini, para pemimpin klan dan yang lainnya yang hadir segera mengubah ekspresi mereka. IR 1000 Phantom Ice Fox. Ke-11 orang dari klan rubah Phantom menatap siluet rubah putih di belakang Huaner dengan kecemburuan yang meluap di mata mereka. Pausan Phantom Ice Fox sangat langka.
Hanya satu yang akan muncul setiap 1 juta tahun di klan Phantom Fox. Mereka diberi prioritas untuk menjadi pemimpin klan rubah Phantom di alam Devata manapun mereka berada. Kali ini, rubah S1000 hantu muncul di klan Du yang merupakan musuh klan Yuan. Oleh karena itu, klan Yuan berusaha keras untuk mencoba membunuh Huaner, rubah S1000 hantu dari klan Du. Untuk membunuh Huaner, klan Yuan bahkan membuat kesepakatan dengan klan Zhang. Jika klan Zhang membantu mereka membunuh Huaner, rubah S1000 hantu, klan Yuan akan membayar berapapun harga yang diminta dari mereka. Duan Lingtian sedikit menegang setelah mendengar kata-kata ini. Bahkan Kaisar Surgawi yang bergelar akan berjuang untuk elemen Surgawi bentuk kedua. Di dunia kecilnya, Duan Lingtian memiliki kelima elemen Surgawi. Jika kata-kata menyebar tentang ini, akankah Kaisar Surgawi dari alam Devata yang berbeda memburunya untuk mendapatkan 5 elemen Surgawi di dunia kecilnya? Dia menarik napas dalam-dalam ketika dia memikirkan kemungkinan ini. Setelah mendengarkan Zhuge Yun, Duan Lingtian merasakan 5 elemen Surgawi seperti kentang panas. Namun, mereka yang memilikinya dapat mengundang bencana jika tidak dirahasiakan. Berdasarkan cara Zhuge Yun berbicara tentang elemen Surgawi, dia bahkan mungkin menjadi orang pertama yang mencoba merebutnya darinya jika dia mengetahui bahwa dia memiliki 5 elemen Surgawi. Kita di sini. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian dan yang lainnya akhirnya tiba di formasi pengangkutan alam Devata. Mereka tidak membuang waktu dan melangkah ke formasi dan segera dipindahkan ke wilayah Surgawi. Setelah tiba di wilayah Surgawi, mereka membutuhkan beberapa hari sebelum mereka menemukan tanah milik klan Phantom Fox. Secara alami, mereka tidak membuang waktu dan segera menuju ke sana. Duan Lingtian berpikir dalam hati, meskipun klan rubah Phantom utama di wilayah Surgawi adalah kekuatan kelas 1. Kekuatan mereka hanya sebanding dengan Sekte Dao Langit mendalam wilayah Nando, Sekte Setan 1000 Tangan, dan klan Kucing yang mendalam. Semua kekuatan ini sama sekali bukan tandingan Sekte Pedang 1000 Kesengsaraan. Dia sampai pada kesimpulan ini karena dia tahu penguasa wilayah Surgawi hanyalah seorang penguasa Surgawi yang bergelar. Tidak ada Celestial Lord bergelar di Phantom Fox Clan. Bahkan jika ada Celestial Lord lain yang diberi gelar, mereka sulit dipahami dan sebagian besar disimpan untuk diri mereka sendiri. Jika kekuatan kelas 1 memiliki Celestial Lord bergelar, mereka tidak akan mengizinkan Celestial Lord bergelar yang tidak diketahui untuk memerintah wilayah Surgawi. Situasi ini agak mirip dengan bagaimana Sekte Pedang 1000 Kesengsaraan wilayah Nando, klan Phoenix kuno, dan klan Bailey tidak mengizinkan Kaisar Langit bergelar untuk memerintah wilayah Nando karena mereka cukup kuat untuk memerintah wilayah tersebut. Setelah 2 hari, Duan Lingtian dan yang lainnya akhirnya tiba di perkebunan Phantom Fox Clan. Perkebunan itu dibagi menjadi 2 area, satu milik klan Zhang dan yang lainnya milik klan Yuan. Saat Duan Lingtian melihat tanah milik klan rubah Phantom dari jauh, dia berpikir dalam hati, Zhang Jinyi dari klan rubah Phantom utama di wilayah Surgawi yang pergi ke wilayah Surga Selatan untuk menangkap Huaner seharusnya berasal dari Zhang Klan. Terlebih lagi, dia kemungkinan adalah keturunan langsung dari klan Zhang. Bab 3253, serangan Zhuge Feng niat membunuh dingin melintas di mata Yuan Mingyun, pemimpin klan-klan Yuan di klan rubah Phantom utama di wilayah Surgawi. Ketika dia melihat siluet 1000 rubah S1000 hantu di belakang Huaner. Energi asal surgawinya mengamuk dan melonjak secara naluriah. Rubah S1000 hantu, Yuan Mingyun tidak memiliki musuh dalam hidupnya, tetapi tidak ada yang lebih dia inginkan selain membunuh Tousan Phantom's Ice Fox. Klan Yuan dan klan Du adalah musuh bebuyutan. Munculnya rubah S1000 hantu di klan Du merupakan ancaman bagi klan Yuan. Karena itu, dia perlu membunuh Huaner. Dia tidak akan membiarkan Tousan Phantom's Ice Fox mengganggu keseimbangan kekuatan di Phantom Fox Clan. Apakah kamu berencana untuk membunuh Huaner? Duan Lingtian bertanya dengan dingin sambil menyipitkan matanya. Musuh Huaner juga musuhnya. Pada saat ini, setelah merasakan niat membunuh Yuan Mingyun, Zhang Hantian, pemimpin klan-klan Zhang di klan rubah Phantom, mengingatkan Yuan Mingyun melalui transmisi suara. Yuan Mingyun, jangan lupakan 2 Kaisar Langit bersama mereka. Apa menurutmu dia akan mengungkapkan identitasnya sebagai 1000 hantu Ice Fox tanpa alasan? Yuan Mingyun begitu kewalahan menemukan identitas Tousan Phantom's Ice Fox sehingga dia kehilangan penilaian yang baik dan tidak bisa mengendalikan niat membunuh yang muncul dari tubuhnya. Untungnya,
Pengingat cepat Zhang Hantian menariknya kembali ke akal sehatnya. Jadi kamu yang ingin membunuh Huaner? Su Ge-yun bertanya saat matanya berkilat dan dia maju selangkah. Yuan Mingyun merasakan tekanan berat menimpanya saat Su Ge-yun melangkah maju. Dia sudah tahu seberapa kuat dia melalui pesan Zhang Pingye, dan dia tahu dia tidak cocok untuknya. Pada akhirnya, dia memandangnya dan bertanya dengan nada tunduk, bolehkah saya tahu siapa Anda? Su Ge-yun, pemimpin keturunan Moxie di Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan, jawab Su Ge-yun acuh tak acuh. Setelah mendengar jawaban Su Ge-yun, ekspresi Yuan Mingyun dan Zhang Hantian berubah secara dramatis. Meskipun Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan berada di surga Kaisar Langit, reputasi mereka telah menyebar jauh dan luas. Bagaimanapun, sekte itu dulunya adalah kekuatan kelas surga. Meskipun sekarang menjadi kekuatan kelas 1 di wilayah Nandol, sekte itu masih sangat kuat. Meskipun klan Phantom Fox juga merupakan kekuatan kelas 1 seperti sekte tersebut, klan Phantom Fox bukanlah tandingan sekte tersebut. Rumor mengatakan bahwa ada beberapa pembangkit tenaga listrik di Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan yang sebanding dengan Kaisar Surgawi yang diberi gelar. Di antara mereka, ada sepasang pembangkit tenaga listrik yang dikenal mampu membunuh Kaisar Surgawi bergelar ketika mereka bergabung. Mereka hanya pernah mendengar tentang sepasang Kaisar Surgawi ini dari Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan dan tidak terlalu akrab dengan pembangkit tenaga listrik lainnya di Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan. Mereka tahu sepasang pembangkit tenaga listrik dari Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan disebut Su Ge Feng dari keturunan Gan Jiang dan Su Ge Yun dari keturunan Moxie. Secara individual, kekuatan mereka sebanding dengan Kaisar Surgawi. Namun, jika mereka bergabung, mereka lebih dari mampu membunuh Kaisar Surgawi yang diberi gelar. Zhang Hantian memandang Su Ge-yun dengan tidak percaya sebelum dia mengalihkan pandangannya ke orang yang dingin dan menyendiri yang berdiri di belakangnya. Dia bertanya, kamu adalah Tuan Su Ge-yun. Lalu, apakah kamu Tuan Su Ge Feng? Bagaimana menurutmu? Su Ge-yun membalas, salam, Tuanku, saya Zhang Hantian, ketua klan dari pemimpin klan Zhang di klan Phantom Fox utama di wilayah Surgawi. Saya mohon maaf atas kurangnya keramahan kami. Mohon maafkan kami. Zhang Hantian secara resmi membungkuk lagi untuk memberi hormat kepada Su Ge Feng dan Su Ge-yun. Pada saat ini, punggungnya basah oleh keringat dingin. Jika dia tahu identitas mereka sebelumnya, dia akan lebih hormat. Ketika Zhang Hantian membungkuk dan Yuan Mingyun hendak mengikutinya, Su Ge-yun mencemooh. Su Ge-yun mengangkat tangannya saat pedang melesat ke arah Yuan Mingyun. Mereka yang tahu akan dapat mengatakan bahwa pedang itu adalah pedang legendaris dan berharga dari Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan, pedang surgawi Moxie. Itu tentu saja bukan pedang Moxie yang terkenal dari bumi, sebuah planet di alam Yan Huang. Itu adalah senjata surgawi kelas kaisar yang diminta oleh para pendiri sekte untuk ditempa oleh pembuat senjata. Di masa lalu, para pendiri Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan telah menyewa pembuat senjata untuk menempa 10 pedang surgawi kelas kaisar. Mereka telah melakukan perjalanan jauh dan luas di berbagai alam Devata untuk mencari bahan-bahan yang diperlukan. Oleh karena itu, 10 pedang surgawi kelas kaisar di Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan jauh lebih kuat daripada senjata surgawi kelas kaisar biasa. Faktanya, mereka sebanding dengan artefak Devata. Selain itu, artefak Devata tanpa jiwa sama sekali bukan tandingan mereka. Astaga, pedang surgawi Moxie bersinar merah. Itu tampak aneh, sepertinya ada pembuluh darah di atasnya dengan darah yang terus mengalir melaluinya. Sementara itu, setelah mengetahui bahwa dua kaisar langit adalah Su Ge Feng dan Su Ge-yun, Yuan Mingyun tahu bahwa dia harus menghadapi konsekuensinya karena dia telah menyinggung mereka. Saat Yuan Mingyun melepaskan energi asal surgawinya tanpa menahan diri untuk bertahan melawan pedang surgawi Moxie Su Ge-yun, dia memohon, Tuan Su Ge-yun, mohon ampun. Ledakan, 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 serangkaian ledakan yang menghancurkan bumi terdengar di udara saat energi dari kedua belah pihak bertabrakan. Pedang surgawi Moxie melanjutkan jalannya menuju Yuan Mingyun setelah menembus pertahanannya. Pada saat ini, mata Yuan Mingyun berkilauan saat energi asal surgawinya melonjak dan sepertinya meningkat. Setelah itu, dia buru-buru mengeluarkan Celestial Jimat dan dengan cepat menghancurkannya. Suara mendesing. Sebuah penghalang pertahanan yang dibuat dari banyak jimat langsung didirikan di depan Yuan Mingyun dan menangkis pedang surgawi Moxie Su Ge-yun. Setelah menangkis pedang,
Penghalang itu bergetar hebat sebelum menghilang. Seperti yang diharapkan dari pemimpin klan dari klan Phantom Fox. Saya tidak berharap untuk melihat begitu banyak jimat surgawi defensif tingkat tinggi, kata Zhuge Yun ringan sambil menatap Yuan Mingyun dengan jijik. Sementara itu, pedang surgawi Mo Xie kembali ke tangan Zhuge Yun. Tuan Zhuge Yun, bagaimana? Bagaimana saya menyinggung Anda? Kenapa kamu harus membunuhku? Meskipun Yuan Mingyun memiliki banyak celestial jimat defensif, dia masih merasa takut dan rentan ketika dia melihat niat membunuh di mata Zhuge Yun yang tidak mereda sama sekali. Terlebih lagi, Zhuge Yun memiliki Zhuge Feng di sisinya sekarang. Jika keduanya bergabung, semua jimat surgawi pertahanannya tidak akan berguna. Jimat surgawi hanya bisa bertahan melawan kaisar surgawi biasa paling banyak. Selain itu, jumlah serangan yang bisa ditahan oleh penghalang itu tidak terbatas. Kamu ingin membunuh satu-satunya murid Mo Xie progeniku. Bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Zhuge Yun mendengus. Yuan Mingyun terkejut mendengar kata-kata Zhuge Yun. Ekspresinya langsung berubah serius. Tousan Phantom Ice Fox yang ingin dia bunuh adalah satu-satunya murid dari Mo Xie progeni dari Tousan Tribulation Sword Sect. Karena Zhuge Feng dan Zhuge Yun agak terkenal, keturunan mereka juga diketahui semua orang. Selain itu, orang-orang juga tahu bahwa keturunan Gan Jiang dan keturunan Mo Xie tidak pernah memiliki murid sama sekali. Sekarang Yuan Mingyun mengetahui bahwa Tousan Phantom's Ice Fox telah menjadi satu-satunya murid dari keturunan Mo Xie. Dia tahu dia tidak bisa lagi membunuh Tousan Phantom's Ice Fox hari ini. Dia harus merencanakan dan melakukannya secara rahasia, dia juga harus memastikan untuk tidak meninggalkan jejak yang akan mengarah kembali padanya. Jika tidak, bencana akan menimpa klan Yuan klan Phantom Fox. Zhuge Yun mungkin tidak mampu memusnahkan klannya sendirian, tetapi dengan Zhuge Feng, itu sama sekali bukan hal yang sulit. Karena Zhuge Yun dan Zhuge Feng adalah saudara kembar, apakah Zhuge Feng tidak akan melakukan apapun untuk membantu saudara perempuannya? Ekspresi Yuan Mingyun gelap saat dia tenggelam dalam pikirannya. Suara mendesing. Pada saat ini, Zhuge Feng menghilang ke udara tipis dan muncul kembali di belakang Yuan Mingyun. Seruan pedang terdengar di udara saat Zhuge Feng mengangkat tangannya. Sebuah pedang melesat ke arah Yuan Mingyun dengan segera. Sementara itu, Yuan Mingyun bahkan tidak menyadari Zhuge Feng ada di belakangnya karena perhatiannya terfokus pada Zhuge Yun. Seperti yang diharapkan, begitu saja, dia dibunuh oleh Zhuge Feng. Seberapa cepat, Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia melihat Zhuge Feng bergerak. Kecepatan Zhuge Feng tidak kalah dengan kecepatan teleportasi kedalaman sehingga orang bisa membayangkan betapa cepatnya kecepatan Zhuge Feng yang didorong oleh hukum angin itu. Dia berpikir, kecepatannya terlalu cepat. Dengan kecepatannya, tidak sulit baginya untuk mengejarku bahkan jika aku menggunakan kedalaman teleportasi. Yuan Mingyun, pemimpin klan dari pemimpin klan Yuan dari klan rubah pantom utama di wilayah surgawi, terbunuh dalam sekejap mata di hadapan Zhang Hantian dan para tetua lainnya. Mereka semua, selain Yuan Yue, Grand Elder dari klan Yuan, tidak berani bergerak sedikitpun saat menyaksikan kematian Yuan Mingyun. Karena si kembar mampu membunuh Yuan Mingyun, itu tidak lebih sulit daripada menjentikkan jari mereka jika si kembar ingin membunuh mereka. Zhang Hantian menelan ludah. Dia tidak berharap untuk menyaksikan saingannya selama bertahun-tahun mati di depan matanya. Meskipun menjadi saingan, mereka berada di klan yang sama. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa simpatik atas kematian Yuan Mingyun. Namun demikian, dia tidak ingin berakhir seperti saingannya sehingga dia berkata dengan tegas, "Tuanku, klan Zhang tidak akan pernah menyakiti Nona Huaner." Zhang Hantian merasa lega bahwa dia tidak terlalu ngotot membunuh 1000 hantu rubah es. Meskipun kemunculan 1000 hantu Ice Fox di klan Du mungkin menimbulkan ancaman bagi klan Zhang, hubungan antara kedua klan itu tidak tegang dibandingkan dengan klan Yuan. Jika dia benar-benar memendam kebencian terhadap Huaner, dia tidak akan mampu menekan niat membunuhnya ketika dia melihat wujud asli Huaner. Pada saat ini, Yuan Yue, Grand Elder dari Yuan Clan, buru-buru berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuanku, Yuan Clan tidak akan pernah menyerang Tousan Phantom's Ice Fox juga." Dia menatap Zhuge Feng dan Zhuge Yun dengan ketakutan saat dia berbicara. Bab 3254, masa lalu Ibu Huaner. Yuan Mingyun adalah salah satu dari dua anggota terkuat dari klan Yuan klan Phantom Fox utama di wilayah surgawi. Kekuatannya hampir sebanding dengan Kaisar Surgawi bergelar, namun, dia begitu mudah dibunuh oleh Zhuge Feng.
Meskipun serangan Zhuge Feng adalah serangan diam-diam, anggota klan Phantom Fox yang hadir di tempat kejadian tahu jika Zhuge Feng dan Zhuge Yun bergabung, Yuan Mingyun tetap tidak akan cocok untuk mereka. Jangankan satu Yuan Mingyun, bahkan jika mereka 10 Yuan Mingyun, mereka masih tidak akan menandingi Zhuge Feng dan Zhuge Yun jika mereka bergabung. Karena mereka menyadari hal ini, bahkan setelah kematian Yuan Mingyun, Zhang Hantian dan yang lainnya hanya bisa tunduk pada si kembar karena takut si kembar melampiaskan kemarahan mereka pada mereka. Mulai hari ini dan seterusnya, jika saya menemukan salah satu dari Anda berani berkomplot melawan Huaner, saya akan memusnahkan seluruh klan Anda. Zhuge Yun berkata saat matanya berkilat dingin sambil menatap Zhang Hantian dan yang lainnya. Yakinlah, tuanku, bahkan jika klan Zhang kami memiliki keberanian 100 kali lipat, kami masih tidak akan berani berkomplot melawan Nona Huaner, kata Zhang Hantian dengan senyum pahit di wajahnya. Tuanku, hal yang sama berlaku untuk klan Yuan juga, Yuan Yue, Grand Elder dari klan Yuan, buru-buru menambahkan. Seolah-olah dia takut Zhuge Yun akan menyerangnya jika dia lambat membalas. Kuharap kau menepati janjimu. Zhuge Yun menatap Zhang Hantian dan yang lainnya dengan tegas sebelum dia, Zhuge Feng, Duan Lingtian, Huaner berbalik dan pergi. Hanya ketika sekelompok orang yang mendominasi pergi, Zhang Hantian dan yang lainnya sadar kembali. Mereka semua hanya bisa tersenyum pahit. Pemimpin klan, sepertinya Tousan Phantom's Ice Fox adalah wanita yang saya kirim ke Zhang Jinyi untuk menyelidikinya. Saya mendengar mereka memanggil mereka Huaner. Zhang Pingye, Grand Elder dari klan Zhang, berkata saat kesadaran muncul di benaknya. Tidak ada gunanya membicarakan ini sekarang. Aku tidak menyangka Tousan Phantom's Ice Fox generasi ini telah bergabung dengan Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan yang bergengsi. Zhang Hantian menggelengkan kepalanya. Jika itu tidak mutlak diperlukan, dia tidak ingin memprovokasi atau menyinggung Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan. Selain itu, Zhuge Yun dapat dianggap sebagai salah satu orang paling kuat di Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan. Mereka semua menghela nafas lega, setelah lolos dari kematian. Setelah itu, Yuan Yue mengucapkan selamat tinggal pada Zhang Hantian dan membiarkan anggota klannya kembali. Klan mereka berada dalam krisis sekarang karena pemimpin klan mereka telah terbunuh. Klan pasti akan berada dalam kekacauan untuk beberapa waktu. Setelah orang-orang dari klan Yuan pergi, mata Zhang Pingye berbinar saat dia berkata, pemimpin klan Yuan baru saja kehilangan pemimpin mereka. Ini akan menjadi kacau bagi mereka. Mengapa kita tidak mengambil kesempatan dan mengendalikan pembuluh darah kristal surgawi mereka? Meskipun klan Zhang dan klan Yuan adalah anggota klan Rubah Pantom dan biasanya bersatu melawan orang luar, ada banyak perselisihan kecil di antara mereka. Kami, tentu saja, tidak bisa melepaskan kesempatan yang begitu bagus, kata Zhang Hantian sambil matanya berbinar. Ekspresinya berubah serius saat dia terus berkata kepada Zhang Pingye, Grand Elder, berikan perintahku. Mulai hari ini dan seterusnya, semua anggota klan Zhang dilarang memburu Tousan Phantom's Ice Fox. Faktanya, jika ada yang melihat anggota klan Yuan mencoba 1000 hantu Ice Fox, mereka harus membantunya dengan sekuat tenaga. Jika mereka bukan tandingan orang-orang dari klan Yuan, segera laporkan kepadaku. Zhang Hantian melihat ke arah di mana klan Yuan berada dengan penuh arti sambil terus berkata, saya harap anggota klan Yuan tidak akan menyerah dan berkomplot melawan rubah es 1000 hantu. Jika kita dapat membantu rubah es 1000 hantu, kita mungkin dapat menjalin hubungan dengan Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan. Sedikit harapan terlihat berkilau di matanya saat dia berkata, sepertinya aku harus menyiapkan hadiah besar untuk klan Du dari klan Rubah Pantom di surga Kaisar Langit untuk memberi selamat kepada mereka. Sementara itu, setelah meninggalkan kediaman utama klan Rubah Pantom di wilayah surgawi, Zhuge Yun berkata, Duan Lingtian, meskipun tidak ada Kaisar Langit yang bergelar di tanah klan Rubah Pantom, itu tidak berarti tidak ada yang keluar. Di sana, klan Rubah Pantom telah ada selama bertahun-tahun, mereka pasti memiliki elit yang sangat kuat di wilayah yang melingkupi roh. Tepatnya, mereka kemungkinan besar berada di pusat dari Spirit Overarching Heaven. Oleh karena itu, tidak bijaksana bagi kita untuk sepenuhnya memusnahkan klan Rubah Pantom untuk saat ini kecuali mereka melewati batas. Rasa dingin menjalari tulang punggung Duan Lingtian ketika dia mendengar kata-kata Zhuge Yun. Kata-katanya menunjukkan bahwa terlintas dalam pikirannya untuk memusnahkan klan Rubah Pantom utama di wilayah surgawi. Tidak peduli apa,
klan rubah pantom masih merupakan kekuatan kelas 1. Pada saat ini, dia benar-benar merasakan kelemahannya meskipun kekuatannya telah meningkat pesat. Dia masih jauh dari Zhu Geyun. Setelah dia tenang, dia menjawab, "Senior, ini lebih dari cukup. Saya pikir klan Pantom Fox tidak akan berani melawan Huaner lagi. Apakah ada tempat lain yang ingin kamu kunjungi selanjutnya?" Zhu Geyun bertanya pada Duan Lingtian. "Tidak," Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. "Kita bisa kembali sekarang." Namun, begitu Duan Lingtian selesai berbicara, Huaner menatapnya dan berkata, "Saudara Lingtian, saya ingin mencari ibu saya." Setelah mendengar kata-kata Huaner, Duan Lingtian merasa sedih untuknya. Dia memandang Zhu Geyun dan berkata, "Senior, bisakah kita kembali ke klan rubah pantom di sini untuk menanyakan keberadaan ibu Huaner?" Zhu Geyun mengangguk sebagai jawaban. Dia lebih dari bersedia untuk membantu Huaner menemukan ibunya karena Huaner adalah murid Mo Xie progeninya. Selain itu, dia agak puas dengan muridnya. Tak perlu dikatakan, karena Zhu Geyun telah setuju untuk menemani Duan Lingtian dan Huaner, Zhu Feng pasti akan mengikutinya. Dia tidak akan membiarkan saudara kembarnya berkeliaran di luar sekte pedang 1000 kesengsaraan sendirian. Zhang Hantian, pemimpin klan-klan Zhang dari klan rubah pantom, tentu tidak berharap Duan Lingtian dan yang lainnya akan kembali begitu cepat. Dia menyapa mereka dengan hormat dan membawa mereka ke aula utama klan Zhang. Dia memandang Zhu Feng dan Zhu Geyun dan bertanya dengan hormat, "Tuanku, apakah ada yang bisa saya lakukan untuk Anda?" Setelah melihat Zhu Geyun menatap Duan Lingtian, Zhang Hantian mengalihkan pandangannya ke Duan Lingtian juga. Duan Lingtian dengan belak-belakan bertanya, "Pemimpin klan Zhang, apakah Anda mengenal Du Xuan dari klan Du?" Du Xuan, ekspresi Zhang Hantian berubah setelah mendengar kata-kata ini. "Tuanku, mengapa Anda bertanya tentang Du Xuan? Anda tahu dia, Du Xuan adalah ibu Huaner." Duan Lingtian melirik Huaner sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke Zhang Hantian. "Berdasarkan ekspresi pemimpin klan Zhang, sepertinya kamu mengenal ibu Huaner." Dia benar-benar putri Du Xuan." Ekspresi Zhang Hantian rumit. Dia berkata sambil menghela nafas, "Ini pasti karma." "Karma." Duan Lingtian mengerutkan kening. Huaner yang berdiri di sebelah Duan Lingtian tidak bisa tidak bertanya kepada Zhang Hantian, "Kamu kenal ibuku?" "Tentu saja, tidak ada seorang pun di klan rubah pantom yang tidak mengenal ibumu." Zhang Hantian tersenyum kecut. "Sebenarnya, ibumu dan aku adalah teman masa kecil. Sebelum Du klan bermigrasi dari Spirit of Arching Heaven ke Jade Emperor Heaven, tanah milik klan Du terletak di dekat perkebunan klan Zhang dan klan Yuan." Dia cantik. Matanya tampak melembut dan dipenuhi dengan nostalgia ketika dia berbicara. Du Xuan adalah kecantikan yang mempesona. Pada satu titik, bahkan Zhang Hantian mencoba merayunya. Sayangnya, dia telah menolaknya. Namun, hal itu tidak berdampak negatif pada persahabatan mereka. Setelah Du Xuan diusir dari klan Du, dia meninggalkan surga Kaisar Langit dan kembali ke surga yang menyeluruh untuk meminta bantuannya. Namun, dia benar-benar tidak menyangka Putri Du Xuan menjadi rubah es 1000 hantu yang hanya akan muncul sekali setiap 1.000.000 tahun. "Sekarang setelah aku melihat lebih dekat, aku harus mengatakan bahwa kamu benar-benar mirip dengan ibumu. Namun, kamu lebih mirip ayahmu. Kamu jauh lebih cantik dari ibumu," kata Zhang Hantian. "Kau juga mengenal ayahku." Mata Huaner melebar. Dia diliputi oleh emosi ketika dia mendengar kata-kata ini. "Ibumu pergi mencari ayahmu." Zhang Hantian menghela nafas. "Saya tidak tahu apakah mereka masih hidup. Bagaimanapun, mereka telah memprovokasi kekuatan tingkat surga, dan tidak mungkin kekuatan tingkat surga akan memaafkan mereka." Kekuatan tingkat surga. Duan Lingtian mengerutkan kening. Dia tidak berharap ibu Huaner terlibat dengan kekuatan tingkat surga. Ketika Sekte Pedang 1000 Kesengsaraan berada di masa jayanya, mereka juga merupakan kekuatan kelas surga. "Pemimpin klan Zhang, bisakah kamu menjelaskan lebih lanjut?" Duan Lingtian bertanya dengan sungguh-sungguh. Kata-kata Zhang Hantian sejauh ini tidak menjelaskan banyak hal dan membuat Duan Lingtian bingung. Bagaimana ibu dan ayah Huaner terlibat dan memprovokasi kekuatan tingkat surga? Ibu Huaner, Du Xuan, adalah wanita paling cantik di klan Pantom Fox kami. Dia memiliki banyak pengejar di klan, dan saya juga salah satunya, kata Zhang Hantian. Namun, pria yang berhasil merebut hatinya bukan anggota klan. Dia adalah anak ajaib yang bangga dari kekuatan kelas surga. Namun,
Ini bukan poin utama. Intinya adalah keajaiban yang bangga ini sudah memiliki perjodohan yang tertunda dengan seorang wanita ajaib dari kekuatan kelas surga lainnya. Sejak dia membatalkan perjodohan, dia benar-benar memprovokasi kekuatan yang dia miliki. Tidak hanya dia diusir, kekuatan yang dia miliki bahkan menyerahkannya kepada kekuatan ajaib wanita itu. Dusuan datang untuk mencari saya pada waktu itu untuk mendapatkan informasi. Semua yang saya katakan adalah informasi yang saya temukan untuknya. Kemudian, yang aku tahu hanyalah bahwa dia pergi ke kekuatan kelas surga untuk mencari ayahmu. Dia memandang Huaner dan terus berkata, aku tidak menyangka mereka berdua memiliki seorang putri, dan putri mereka ternyata adalah 1000 hantu rubah es. Karma, ini benar-benar karma. Dia menggelengkan kepalanya setelah selesai berbicara. Zhang Hantian ingat bahwa tidak lama setelah Dusuan pergi, klan Dudi Kaisar Langit-Langit langsung mengumumkan pengusirannya dari klan karena mereka takut akan pembalasan dari kekuatan tingkat surga yang dimiliki oleh keajaiban perempuan itu. Jika klan Du mengetahui bahwa rubah es 1000 hantu yang mereka cari adalah putri Dusuan, aku ingin tahu seperti apa reaksi mereka. Meskipun klan rubah hantu tahu bahwa rubah es 1000 hantu yang langka telah muncul, mereka hanya tahu rubah es 1000 hantu itu berasal dari klan Du. Tidak ada yang tahu identitas Thousand Phantoms Ice Fox. Bab 3255, Senior Feng King yang masih hidup. Kekuatan tingkat surga yang mana itu? Duan Lingtian bertanya kepada Zhang Hantian ketika dia melihat wajah Huaner menjadi pucat setelah mendengarkan kata-kata Zhang Hantian. Dusuan pergi ke istana kolam renang surgawi dari surga tanpa batas. Ayah Nona Huaner diserahkan kepada mereka oleh kekuatan miliknya, kata Zhang Hantian sambil melirik Huaner. Istana kolam surgawi. Duan Lingtian dan Huaner tidak bereaksi banyak setelah mendengar nama itu karena mereka tidak akrab dengannya. Namun, ekspresi Zhuge Yun berubah drastis. Bahkan ekspresi Zhuge Feng muram saat ini. Duan Lingtian telah berbalik untuk melihat si kembar untuk bertanya tentang istana kolam renang surgawi ketika dia melihat ekspresi di wajah mereka. Berdasarkan ekspresi mereka, dia tahu si kembar tidak hanya tahu tentang kekuatan, tetapi kekuatannya juga harus luar biasa. Namun demikian, dia masih bertanya, Senior, berdasarkan ekspresi Anda, apakah aman untuk berasumsi bahwa istana kolam renang surgawi sangat kuat? Duan Lingtian, ekspresi Zhuge Yun mereda sebelum dia tersenyum kecut dan berkata, istana kolam renang surgawi adalah kekuatan kelas surga kelas menengah ke atas. Namun, yang hebat dari mereka bukanlah kekuatan kaisar surgawi mereka yang bergelar, tetapi kaisar surgawi dari kerajaan surgawi. Surga tanpa batas, alam Devata, adalah kakek dari pihak ibu kandung dari pemilik istana. Selain itu, kaisar surgawi dari surga tanpa batas berada di peringkat 10 besar di antara 81 kaisar surgawi dari alam Devata. Inilah alasan mengapa istana kolam renang surgawi itu tangguh. Sebelum Duan Lingtian dapat berbicara, Zhang Hantian tersenyum kecut dan menambahkan, selain itu, wanita yang dijodohkan dengan ayah Nona Huaner adalah putri bungsu dari kepala istana dari istana kolam renang surgawi. Dikatakan bahwa kaisar surgawi dari surga tanpa batas sangat menyukai cucunya ini. Kaisar surgawi tanpa batas secara alami marah ketika ayah Nona Huaner membatalkan pernikahan. Inilah alasan mengapa kekuatan yang dimiliki ayah Nona Huaner harus mengusirnya dan menyerahkannya ke istana kolam renang surgawi. Jelas bahwa dia tahu banyak tentang masalah Dusuan. Kaisar surgawi dari surga tanpa batas berada di peringkat 10 besar di antara 81 kaisar surgawi dari alam Devata. Sudah hampir 200 tahun sejak Duan Lingtian naik ke alam Devata, oleh karena itu, dia memiliki beberapa pengetahuan tentang alam Devata. Dia tahu tentang peringkat untuk kaisar surgawi dari 81 alam Devata meskipun dia belum pernah melihat peringkat sebelumnya. Tidak ada keraguan bahwa kaisar surgawi adalah yang terkuat di alam Devata yang dia pimpin. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya kaisar surgawi yang berhasil menempati peringkat 10 besar. Mampu menempati peringkat 10 besar berarti dia salah satu dari 10 kaisar surgawi terkuat di antara 81 kaisar surgawi. Duan Lingtian tidak bisa menahan napas dalam hati ketika dia memikirkan kekuatan kaisar surgawi dari surga tanpa batas. Huaner. Duan Lingtian bisa merasakan gejolak emosi Huaner jadi dia memegang tangannya. Zhang Hantian berkata kepada Zhuge Yun, orang Dusuan berasal dari Gunung Pedang Surgawi, kekuatan tingkat surga di surga penghancur soliter. Tuanku,
Anda harus tahu bahwa itu adalah sekte pedang surgawi. Suge-yun mengangguk. Mantan kaisar surgawi dari surga penghancur soliter sebagian besar adalah pedang surgawi. Untuk alasan ini, banyak pedang surgawi makmur di surga penghancur soliter. Gunung Pedang Surgawi adalah salah satu dari dua kekuatan surgawi pedang terkuat di surga penghancur soliter. Surga destruktif soliter. Duan Lingtian merasa hatinya sedikit tenggelam ketika soliter destruktif heaven disebutkan. Dia teringat Feng Qingyang, kaisar surgawi dari surga penghancur soliter. Karena dia, Feng Qingyang mendapat masalah. Meskipun dia belum pernah bertemu Feng Qingyang, dia dengan tulus memperlakukan Feng Qingyang sebagai tuannya. Ketika dia berada di alam biasa, alam provinsi Sein, dia telah memperoleh warisan Feng Qingyang, pedang hati yang berdaulat. Ketika dia memberitahu Zhuge Feng bahwa dia tidak bisa menerima Zhuge Feng sebagai tuannya, itu semua karena Feng Qingyang. Niat membunuh yang dingin melintas di mata Duan Lingtian saat dia berpikir dalam hati, saya harap senior Feng Qingyang selamat dari neraka Asura. Kalau tidak, aku tidak hanya akan membunuh Yun Qingyan, tapi aku juga akan memusnahkan seluruh klan Yun. Ngomong-ngomong, hanya ini yang aku tahu. Zhang Hantian tersenyum kecut. Kemudian, dia memandang Huaner dan menasihatinya, Nak, dengan kekuatanmu sekarang, tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk membantu orang tuamu. Namun, saya dapat memberitahu Anda dengan pasti ibumu masih hidup. Setelah dia selesai berbicara, dia mengeluarkan mutiara jiwa dan menyerahkannya kepada Huaner. Mutiara jiwa ini milik ibumu. Ibu. Air mata mulai menggenang di mata Huaner saat dia memegang mutiara jiwa dengan erat. Gadis, aku menyarankan agar kamu tidak bertindak sembarangan sebelum kamu menjadi kaisar surgawi yang bergelar. Zhang Hantian tahu bahwa Huaner tidak sabar untuk bergegas ke istana kolam renang surgawi di surga tanpa batas untuk mencari Dusuan, jadi dia memutuskan untuk mengingatkannya. Terima kasih, pemimpin klan Sang. Setelah Duan Lingtian mengungkapkan rasa terima kasihnya, dia memegang tangan Huaner dan pergi bersama Zhuge Feng dan Zhuge Yun. Suasana berat tetap ada di sekitar kuartet bahkan setelah mereka meninggalkan klan Phantom Fox. Saudara Lingtian, saya ingin pergi ke surga tanpa batas, kata Huaner kepada Duan Lingtian. Baik, Duan Lingtian mengangguk. Dia memahami perasaan Huaner sehingga dia tidak keberatan, terutama ketika dia mungkin hanya pergi ke sana untuk mendapatkan informasi. Begitu Duan Lingtian selesai berbicara, Zhuge Yun berkata dengan keras, tidak. Dengan kekuatan Anda saat ini, Anda hanya mencari kematian jika Anda pergi ke istana kolam renang surgawi di surga tanpa batas sekarang. Senior, Duan Lingtian tersenyum kecut. Dia ingin membujuk Zhuge Yun untuk membiarkan mereka pergi. Namun, Zhuge Yun menyela, saya mengerti perasaan Huaner, tetapi Anda tidak bisa pergi. Mengapa kita tidak kembali ke Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan dulu? Kalian berdua tinggal di sekte sementara saudara laki-laki saya dan saya akan pergi ke surga tanpa batas untuk mendapatkan informasi. Setelah mendengar kata-katanya, mata Duan Lingtian berbinar. Sangat menyenangkan bahwa keduanya bersedia pergi ke surga tanpa batas untuk membantu Huaner. Karena mereka bisa membunuh kaisar surgawi bergelar jika mereka bergabung, seharusnya tidak sulit bagi mereka untuk mengumpulkan informasi tentang istana kolam renang surgawi. Terima kasih, senior. Duan Lingtian dengan tulus mengungkapkan rasa terima kasihnya. Bagaimanapun, Zhuge Yun tidak berkewajiban untuk membantu mereka tetapi dia tetap melakukannya. Dia merasa berhutang budi padanya. Zhuge Yun menoleh ke Huaner dan berkata, Huaner, Zhuge Feng dan aku akan pergi ke istana kolam renang surgawi di surga tanpa batas untuk menyelidiki keberadaan orang tuamu. Jika ibumu tidak dipenjara oleh mereka, aku akan bawa dia kembali padamu. Terima kasih, pemimpin keturunan. Huaner berterima kasih kepada Zhuge Yun dengan tulus. Saat mereka melakukan perjalanan ke formasi pengangkutan alam Devata untuk membawa mereka kembali ke Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan di wilayah Nando dari surga Kaisar Langit, Duan Lingtian tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Senior, pernahkah Anda mendengar tentang neraka Asura, satu dari 7 tempat paling mematikan di semua alam Devata? Asura neraka. Ekspresi Zhuge Yun berubah setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian. Bahkan ekspresi Zhuge Feng sedikit berubah. Duan Lingtian, mengapa kamu bertanya tentang neraka Asura? Zhuge Yun bertanya, seorang penatua saya terpaksa melarikan diri ke neraka Asura, jawab Duan Lingtian dengan senyum pahit di wajahnya.
Neraka Asura dikenal sebagai salah satu tempat paling berbahaya di antara 7 tempat paling mematikan di alam Devata. Dikatakan bahwa hanya Kaisar Surgawi yang berada di peringkat 3 teratas yang mampu bertahan di neraka Asura, dan itu dengan syarat bahwa mereka tidak menjelajah terlalu jauh ke dalam neraka Asura. Sugeyun berkata dengan serius, kecuali jika penatua dari milikmu telah menjadi dewa, tidak mungkin dia bisa selamat dari neraka Asura. Setelah beberapa saat, Sugeyun tiba-tiba berkata, "Tunggu, aku mendengar baru-baru ini ada seseorang yang berhasil keluar dari neraka Asura meskipun dia belum menjadi dewa. Faktanya, dia bahkan berkelana jauh ke neraka Asura. Siapa ini?" Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu dengan ekspresi penuh harap di wajahnya. Karena seseorang yang bukan dewa berhasil melarikan diri dari neraka Asura, ada kemungkinan Feng Qing yang bisa bertahan juga. "Ini Feng Qing yang, Kaisar Surgawi dari surga penghancur soliter," kata Sugeyun. Setelah mendengar kata-kata Sugeyun, Duan Lingtian membeku. Dia tidak menyangka orang yang selamat dari neraka Asura adalah Feng Qing yang. Dia tampak linglung ketika dia bertanya, "Senior, apakah Anda yakin senior Feng Qing yang keluar dari neraka Asura?" "Ya," Sugeyun mengangguk. Sedikit rasa hormat dapat terlihat di matanya saat dia berkata, dia tidak hanya selamat dari neraka Asura, tetapi dia bahkan kembali ke surga penghancur soliter untuk membunuh Kaisar Surgawi yang merebut posisinya. Duan Lingtian tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dan kelegaannya ketika dia mendengar kata-kata Sugeyun. Selama ini, dia merasa bersalah karena kesalahannya yang membuat Feng Qing yang mendapat masalah. Setelah mengetahui bahwa Feng Qing yang telah meninggalkan neraka Asura hidup-hidup, dia merasa seolah-olah beban telah diangkat dari pundaknya. Pada saat ini, kuartet akhirnya tiba di formasi pengangkutan alam Devata. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka kembali ke Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan di wilayah Nando Kaisar Langit-Langit. Sementara itu, selama perjalanan, Duan Lingtian terus berpikir apakah dia harus mengunjungi Feng Qing yang di Solitaire Destructive Heaven. Selain itu, dia mungkin bisa meminta Feng Qing yang untuk membantu masalah Huaner. Namun, dia akhirnya menolak gagasan itu. Senior Feng Qing yang adalah Kaisar Surgawi dari surga penghancur soliter. Saya yakin dia telah meninggalkan banyak warisannya, dan dia memiliki banyak pewaris warisannya. Saya mungkin salah satu dari banyak. Terlebih lagi, warisan yang kuwarisi berasal dari dunia biasa jadi mungkin tidak terlalu penting. Selain itu, hanya karena aku meminta bantuan, bukan berarti dia menyetujuinya. Bagaimanapun, dia adalah Kaisar Surgawi dari alam Devata. Setelah kembali ke Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan, Zhuge Feng dan Zhugeyun segera pergi ke surga tanpa batas sementara Duan Lingtian dan Huaner tinggal di sekte tersebut. Bab 3256, Perpisahan. Huaner, jangan khawatir. Ibumu akan baik-baik saja. Setelah Zhuge Feng dan Zhugeyun pergi, Duan Lingtian membawa Huaner ke puncak Ganjiang. Dia menghiburnya saat mereka mendaki puncak. "Saudara Lingtian, bagaimana dengan ayahku? Apakah menurutmu dia baik-baik saja juga?" Di masa lalu, yang dia tahu hanyalah ibunya. Dia tidak tahu apa-apa tentang ayahnya. Sekarang setelah dia belajar lebih banyak tentang ayahnya, wajar saja jika dia mulai berpikir dan mengkhawatirkannya juga. "Aku yakin dia akan baik-baik saja." Duan Lingtian tersenyum dan berkata, lagi pula, yang dia lakukan hanyalah membatalkan pengaturan pernikahan. Mereka tidak bisa mengambil nyawanya begitu saja karena itu, kan? Kemungkinan mereka hanya memenjarakannya di Istana Kolam Surgawi untuk membuatnya merenungkan kesalahannya. Terlepas dari kata-katanya, dia sebenarnya tidak terlalu optimis. Istana Kolam Surgawi bukanlah kekuatan kelas surga biasa karena mereka mendapat dukungan dari Kaisar Surgawi dari surga tanpa batas. Jika tidak, Gunung Pedang Surgawi yang merusak surga tidak akan menyerahkan ayah Huaner ke kolam Istana Surgawi. Duan Lingtian terus menghibur Huaner. "Huaner, yang bisa kamu lakukan sekarang adalah berkultivasi sambil menunggu kembalinya dua pemimpin keturunan. Jika ayahmu benar-benar dipenjara, sangat tidak mungkin bagi ibumu untuk menyelamatkannya sendiri. Anda perlu meningkatkan kekuatan Anda untuk membantunya. Secara alami, saya akan membantu Anda juga." Huaner menjadi lebih tenang setelah mendengarkan kata-kata Duan Lingtian. Matanya bersinar dengan tekad saat dia berkata, "Saudara Lingtian, aku harus menjadi lebih kuat." Sejak awal, Huaner tidak terlalu mementingkan pertumbuhan yang lebih kuat. Ketika Duan Lingtian lebih lemah,
dia hanya termotivasi untuk tumbuh lebih kuat sehingga dia bisa membantunya. Namun, setelah Duan Lingtian melampaui dia mulai mengabaikan kultivasinya. Tak perlu dikatakan, sekarang setelah dia mengetahui kesulitan yang dihadapi orang tuanya, dia bertekad untuk tumbuh lebih kuat. Aku akan menemanimu. Mari berkultivasi bersama, jawab Duan Lingtian. Sebelum Zhuge Feng pergi, dia telah memberitahu Duan Lingtian bahwa dia bisa berkultivasi di mana saja di puncak Ganjiang. Karena Zhuge Feng tidak ada, selain Duan Lingtian dan Huaner, itu kosong. Selain itu, karena itu hanya budidaya duo, energi surga dan roh bumi lebih baik daripada di puncak Taiyah. Setelah menjelajah sebentar, Duan Lingtian menemukan platform batu yang rusak di tengah puncak Ganjiang. Selanjutnya di platform batu yang rusak adalah sebuah gua. Di dalam gua, ada ruang berdebu. Yang jelas, tempat ini dulunya adalah tempat bercocok tanam. Karena terpencil, dia memutuskan untuk berkultivasi di sini. Astaga, 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 embusan angin bertiup di dalam ruangan dengan lambaian tangan Duan Lingtian, membersihkan debu. Kemudian, dia berkata, Huaner, mari berkultivasi di sini. Duan Lingtian duduk bersila di atas ranjang batu di kamar dengan Huaner di sebelahnya dan mulai berkultivasi. Ketika dia berkultivasi, dia melepaskan energi roh surga dan bumi hanya cukup untuk mengelilingi dia dan Huaner. Karena dia tidak dapat terus-menerus mempertahankan output energi roh langit dan bumi saat dia berkultivasi, dia telah meminta bantuan air suci pembersih dunia. Dalam kata kecilnya, pohon kehidupan surgawi telah tumbuh lebih besar. Pada saat ini, kedua Naganing sedang berbaring di bawah pohon kehidupan surgawi, tampak seperti sedang tidur. Namun, kenyataannya adalah mereka berkultivasi. Sementara itu, 5 energi dengan warna berbeda yang dimiliki oleh 5 elemen surgawi berputar di sekitarnya. Semua 5 elemen surgawi di tubuhnya telah berevolusi ke bentuk ke-6 mereka. Namun, akan sulit bagi mereka untuk berevolusi lebih jauh ke bentuk ke-7 mereka melalui energi roh langit dan bumi, yang ia peroleh dari sisa-sisa alam dewa di dunia kecilnya. Satu-satunya cara bagi mereka untuk berevolusi sekarang adalah dengan melahap elemen surgawi lainnya. Secara alami, elemen divine hanya bisa melahap elemen divine yang mirip dengan mereka. Misalnya, profound divine metal hanya bisa melahap profound divine metal lainnya untuk berevolusi. Melahap elemen surgawi lainnya tidak akan berguna. Itu juga karena alasan ini, Duan Lingtian tidak perlu khawatir akan ada pertempuran internal antara 5 elemen surgawi di tubuhnya. Pada saat ini, suara air suci pembersih dunia terdengar di telinga Duan Lingtian. Tian kecil, saya sudah berbicara dengan Naganing. Mereka bersedia mengakui Anda sebagai tuan mereka hanya jika Anda berjanji untuk mengembalikan kebebasan mereka kepada mereka setelah Anda menjadi dewa. Mata Duan Lingtian menjadi cerah begitu dia mendengar kata-kata air suci pembersih dunia. The World Cleansing Divine Water terus berkata, setelah Anda menjadi dewa, mereka tidak akan dapat membantu Anda, jadi saya pikir Anda harus menyetujui kondisi mereka. Tak perlu dikatakan, Duan Lingtian tidak ragu untuk menyetujui kondisi kedua Naganing. Sementara Huaner tenggelam dalam kultivasinya, Duan Lingtian dan Naganing di dunia kecilnya membuat perjanjian di bawah bimbingan air suci pembersihan dunia. Dengan perjanjian itu, kedua belah pihak tidak akan bisa menarik kembali kata-kata mereka. Setelah selesai, kedua Naganing meraung untuk mengakui Duan Lingtian sebagai tuan mereka. Sayangnya, Duan Lingtian tidak bisa memahami mereka sama sekali. Namun, itu tidak penting. Tidak masalah jika mereka tidak bisa saling memahami selama Naganing mengerti kapan atau siapa yang dia ingin mereka serang. Setelah berurusan dengan Naganing, Duan Lingtian mulai menyerap energi roh langit dan bumi dan mulai berkultivasi. Setelah setahun, Zhuge Feng dan Zhuge Yun akhirnya kembali. Begitu Duan Lingtian melihat si kembar, dia memandang Zhuge Yun dan bertanya tanpa berbelit-belit, "Senior, apakah Anda menemukan sesuatu?" Zhuge Yun melirik Huaner yang berdiri di samping Duan Lingtian sebelum dia berkata, "Ayah Huaner masih hidup." Mata Duan Lingtian dan Huaner langsung menyala setelah mendengar kata-kata Zhuge Yun. Zhuge Yun melanjutkan, "Ada kabar baik dan kabar buruk." Duan Lingtian dan Huaner langsung menegang. Zhuge Yun dengan belak-belakan berkata, "Ibu Huaner juga dipenjarakan oleh Istana Kolam Renang Surgawi." Ekspresi Duan Lingtian dan Huaner berubah drastis. Ini memang berita buruk. Dengan kata lain, kedua orang tua Huaner dipenjarakan oleh Istana Kolam Renang Surgawi,
kekuatan tingkat surga di surga tanpa batas. Senior, apakah Anda tahu lokasi persisnya di Istana Kolam Renang Surgawi? Duan Lingtian bertanya pada Zhu Geyun. Dia tahu perlakuan Istana Kolam Renang Surgawi terhadap orang tua Huaner tidak akan baik, mereka bukan tamu tapi tahanan. Saya tidak punya ide. Zhu Geyun menggelengkan kepalanya. Kami telah mencoba menggunakan nama Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan untuk mengunjungi Grand Elder dari Heavenly Pool Palace untuk mengetahui lebih lanjut. Saya mencoba menyelidikinya dengan kata-kata, tetapi dia jelas menghindari membicarakan masalah itu. Orang tua Huaner mungkin tidak diperlakukan dengan baik di Istana Kolam Renang Surgawi seperti yang Anda duga. Mata jernih indah Huaner dipenuhi dengan kecemasan ketika dia mendengar kata-kata Zhu Geyun. Bahkan ekspresi Duan Lingtian muram saat ini. Meskipun orang tua Huaner masih hidup, tidak diragukan lagi mereka menderita. Meskipun dia sudah menduga orang tuanya tidak akan diperlakukan dengan baik, dia tidak tahu sejauh mana penganiayaan orang tuanya oleh Istana Kolam Renang Surgawi. Pada saat ini, Huaner memandang Duan Lingtian dan berkata dengan tegas, "Saudara Lingtian, aku ingin pergi ke Istana Kolam Renang Surgawi." "Huaner, kita pasti akan pergi ke Istana Kolam Renang Surgawi. Namun, kita harus memiliki rencana, kita tidak bisa bertindak sembarangan. Itu hanya akan kontraproduktif jika kita bertindak gegabah. Bahkan para pemimpin keturunan tidak dapat mengetahui banyak hal. Tidak ada gunanya jika kita pergi ke sana sekarang," kata Duan Lingtian, mencoba untuk mencegah Huaner pergi ke kolam Istana Surgawi sekarang. Huaner terdiam setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian. Dia tahu dia benar. Pada saat ini, Zhu Geyun berkata, "Jika Anda benar-benar ingin pergi ke Istana Kolam Renang Surgawi, itu tidak sepenuhnya mustahil. Setiap 1000 tahun, Istana Kolam Renang Surgawi akan merekrut murid dari luar. Apa yang ingin saya katakan adalah bahwa mereka akan merekrut murid setelah 20 tahun. Mereka yang berusia di bawah 1000 tahun dan mampu melewati ujian mereka akan diterima sebagai murid. Tes didasarkan pada basis kultivasi dan usia seseorang. Dengan kekuatan dan usiamu yang masih muda, kalian berdua seharusnya tidak memiliki masalah untuk bergabung dengan Istana Kolam Renang Surgawi." Bergabung dengan Istana Kolam Surgawi. Mata Huaner berbinar lagi. Duan Lingtian sedikit mengernyit. Meskipun itu adalah solusi yang cukup baik, dia tidak merasa itu adalah hal yang benar untuk dilakukan karena dia baru saja bergabung dengan Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan. Zhu Gefeng yang tampaknya bisa melihat melalui dilema Duan Lingtian memandang Duan Lingtian dengan penuh penghargaan. Zhu Geyun berkata sambil tersenyum, "Duan Lingtian, alasan utama Anda bergabung dengan Istana Kolam Renang Surgawi hanya untuk orang tua Huaner, tidak lebih. Anda masih akan tetap menjadi murid dari Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan dan keturunan Ganjiang. Kami akan selalu menyambut Anda kembali ke Sekte." "Terima kasih, senior." Duan Lingtian benar-benar menghargai kata-kata Zhu Geyun dan menerima niat baiknya. "Terima kasih, pemimpin keturunan," kata Huaner dengan sungguh-sungguh sambil menatap Zhu Geyun. "Aku, Huaner, akan selamanya menjadi murid dari keturunan Mosie dari Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan. Ini tidak akan pernah berubah apapun yang terjadi. Hal yang sama berlaku untukku." Duan Lingtian mengangguk. Meskipun waktu mereka di Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan singkat, sekte itu terasa seperti rumah bagi mereka karena kebaikan Zhu Gefeng dan Zhu Geyun. Sekte itu terasa seperti rumah tempat mereka selalu bisa kembali kemanapun mereka pergi. "Sekarang, lanjutkan." Zhu Geyun dengan santai melemparkan cincin tata ruang ke Duan Lingtian sebelum dia melambaikan tangannya dan berkata, "Selama kami kembali ke Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan, kami telah meramalkan Anda akan pergi ke surga tanpa batas. Hal-hal di cincin tata ruang ini akan dapat membantu pada saat-saat kritis." Setelah Duan Lingtian mengklaim kepemilikan cincin tata ruang, dia menemukan ada lusinan jimat surgawi di dalam cincin. Tidak diragukan lagi jimat surgawi yang diberikan oleh Zhu Geyun kepadanya sangat luar biasa. Ekspresinya berubah serius lagi. Sebelum Duan Lingtian dan Huaner pergi, Zhu Geyun mengingatkan mereka, Istana Kolam Renang Surgawi terletak di wilayah tanpa batas dari surga tanpa batas. Anda dapat mencapai Istana Kolam Surgawi melalui formasi pengangkutan alam Devata. Istana Kolam Surgawi mencakup area yang luas. Yang perlu Anda lakukan hanyalah bertanya-tanya untuk sampai ke perkebunan Istana Kolam Renang Surgawi. Petik 2, Bab 3257, Lei Ying,
Kaisar Surgawi yang tanpa ampun. Surga tanpa batas adalah salah satu dari 81 alam Devata. Wilayah tanpa batas adalah wilayah terbesar di surga tanpa batas. Itu juga merupakan tempat di mana sebagian besar pembangkit tenaga listrik berkumpul. Kaisar Surgawi dan Dewa Surgawi adalah selusin sepeser pun di wilayah tanpa batas. Wilayah timur wilayah tanpa batas diperintah oleh Istana Kolam Surgawi, kekuatan tingkat surga di surga tanpa batas. Namun, itu tidak sebanding dengan kekuatan kelas surga lainnya, kekuatannya biasa-biasa saja. Namun, itu terkenal di antara rekan-rekannya di surga tanpa batas karena hubungannya dengan Kaisar Surgawi dari surga tanpa batas. Master Istana dari Istana Kolam Renang Surgawi adalah cucu dari Kaisar Surgawi dari surga tanpa batas. Karena mendapat dukungan dari Kaisar Surgawi dari surga tanpa batas, tentu saja, bahkan kekuatan tingkat surga yang lebih kuat akan menghindari menyinggung Istana Kolam Surgawi selama itu tidak melewati batas. Ada 12 tahun tersisa sebelum dimulainya pemilihan murid Istana Kolam Surgawi yang berlangsung setiap 1000 tahun. Oleh karena itu, banyak orang telah tiba di perkebunan Heavenly Pool Palace. Ada laki-laki dan perempuan dari berbagai latar belakang, beberapa datang dengan orang tua mereka dan beberapa datang sendiri. Satu-satunya kesamaan yang mereka miliki adalah mereka semua berusia di bawah 1000 tahun. Ini adalah satu-satunya persyaratan untuk bergabung dengan pemilihan murid Istana Kolam Renang Surgawi. Selama seseorang berusia di bawah 1000 tahun, seseorang akan dapat berpartisipasi terlepas dari basis kultivasinya. Bagaimanapun, tes setiap peserta ditetapkan sesuai dengan basis kultivasi dan usia mereka. Pada saat ini, Duan Lingtian dan Huaner berdiri agak jauh dari perkebunan Heavenly Pool Palace. Dia memandangnya dan berkata dengan meyakinkan, kami memiliki 12 tahun lagi. Mari kita cari tempat untuk menetap dan berkultivasi selama 12 tahun sebelum kita berpartisipasi dalam pemilihan murid Istana Kolam Renang Surgawi. Huaner mengangguk sedikit sebagai tanggapan saat tatapannya tetap terpaku pada tanah Istana Kolam Renang Surgawi. Namun, karena perkebunan itu diselimuti oleh awan kabut, hanya siluet samar dari perkebunan yang bisa terlihat. Ayo pergi. Duan Lingtian memegang tangan Huaner dan menariknya pergi. Dia tahu jika dia tidak membawanya pergi, dia akan berdiri di sini sepanjang hari menatap perkebunan Heavenly Pool Palace tempat orang tuanya di penjara. Duo ini melakukan perjalanan sebentar sebelum mereka tiba di pegunungan. Duan Lingtian segera bekerja dengan mengukir sebuah gua di sisi tebing, bersiap untuk berkultivasi secara tertutup selama 12 tahun ke depan. Ketika Duan Lingtian hendak mulai berkultivasi, dia bisa melihat tubuh Huaner gemetar karena emosinya yang meluap-luap dan mengamuk. Dia dengan cepat berkata kepadanya, Huaner, tenanglah. Bagaimana kamu akan berkultivasi dalam keadaan seperti itu? Saudara Lingtian, saya memiliki firasat yang kuat bahwa orang tua saya berada di tanah milik Istana Kolam Renang Surgawi. Saya benar-benar bisa merasakan kegelisahan darah di pembuluh darah saya. Duan Lingtian tersenyum kecut ketika dia mencoba menghiburnya. Meski begitu, kita harus menunggu selama 12 tahun sebelum kita bisa memasuki Istana Kolam Renang Surgawi. Huaner, dengarkan aku dan cobalah untuk tenang agar kamu bisa berkultivasi. Jika penampilan kami luar biasa selama pemilihan murid Istana Kolam Renang Surgawi, akan lebih mudah bagi kami untuk menarik perhatian para pejabat tinggi Istana Kolam Renang Surgawi. Semakin tinggi pangkat dan otoritas mereka, semakin banyak hal yang akan mereka rahasiakan. Setelah mendengarkan bujukan Duan Lingtian, Huaner memaksa dirinya untuk tenang. Tidak butuh waktu lama sebelum dia tenggelam dalam kultivasinya. Setelah melihat ini, Duan Lingtian tentu saja merasa lega. Setelah itu, dia menutup matanya dan mulai berkultivasi juga. Karena mereka berada di tempat asing dan terbuka, Duan Lingtian telah meminta air pembersih surgawi dunia untuk membentuk formasi yang akan memblokir energi yang berfluktuasi dari kultivasi mereka. Ini untuk menghindari orang lain menemukan rahasia dunia kecilnya. Tidak masalah jika tidak ada yang bisa mengklaim dunia kecilku atau merebut energi roh langit dan bumi di dunia kecilku, aku masih akan mati jika seseorang menemukan rahasia dunia kecilku. Duan Lingtian sangat yakin akan hal ini. Dia terus berpikir pada dirinya sendiri, basis kultivasi saya saat ini terlalu rendah. Saya harus menerobos dan menjadi dewa surgawi 4 fenomena setelah 12 tahun. Dia baru saja menerobos dan menjadi dewa surgawi 3 bakat ketika dia berada di harta rahasia dewa rahasia jenius.
Duan Lingtian menyadari bahwa sebagian besar kekuatannya saat ini sebagian besar berasal dari hukum ruang dan kekuatan 5 elemen surgawi. Bagi penduduk alam Devata, 12 tahun berlalu hanya dalam sekejap mata. Sekarang setelah 12 tahun berlalu, kerumunan di luar istana kolam renang surgawi semakin besar. Ada pria, wanita, pria muda, pria parubaya, dan bahkan orang tua. Ada kelompok menarik yang dipimpin oleh seorang wanita tua kurus yang mengenakan jubah abu-abu longgar. Meskipun tubuhnya yang kurus membuatnya tampak rapuh, ketajaman matanya membuat seseorang merasa seolah-olah dia bisa melihat melalui pikiran seseorang. Pada saat ini, dia menyapu matanya ke kerumunan yang berkumpul di luar perkebunan istana kolam renang surgawi dan memperkenalkan dirinya. Saya Lei Ying, Master Pavilion dari Pavilion Percobaan Pedang Istana Kolam Renang Surgawi. Setelah mendengar kata-kata ini, kerumunan diam-diam berbisik di antara mereka sendiri. Dia adalah Master Pavilion dari Pavilion Percobaan Pedang. Pavilion Percobaan Pedang Istana Kolam Renang Surgawi bertanggung jawab atas pemilihan murid dan murid batin. Namun, Master Pavilion jarang mengawasi pemilihan murid di masa lalu. Aku bertanya-tanya mengapa dia muncul kali ini. Lei Ying, dia dikenal sebagai Kaisar Surgawi tanpa ampun, kan? Tepat sekali, dia adalah salah satu Kaisar Surgawi bergelar di Istana Kolam Surgawi. Gelar yang diberikan padanya adalah Merciless. Dia bukan hanya Master Pavilion dari Sword Royal Pavilion, tapi dia juga wakil Master Palace dari Heavenly Pool Palace. Rumor mengatakan bahwa dia benar-benar kuat dan dia telah membunuh 5 Kaisar Surgawi bergelar. Saya mendengar bahwa Kaisar Surgawi tanpa ampun adalah salah satu dari 5 pembangkit tenaga listrik terkuat di Istana Kolam Renang Surgawi. Ada banyak orang yang memasang senyum pahit di wajah mereka ketika mereka melihat Lei Ying akan secara pribadi mengawasi pemilihan murid. Surga, judulnya agak tepat. Kudengar dia terkenal kejam. Sepertinya kali ini dia akan secara pribadi mengawasi pemilihan murid. Tidak ada keraguan tes akan jauh lebih ketat dibandingkan dengan masa lalu. Dia mengawasi pemilihan murid sekali 10.000 tahun yang lalu. Rupanya, murid yang diterima bahkan tidak 20% dari jumlah biasanya. Mengapa kita begitu malang? Sementara itu, Duan Lingtian yang berdiri di antara kerumunan menyipitkan matanya saat mendengar perkenalan Lei Ying. Lei Ying Kaisar Surgawi tanpa ampun, Master Pavilion dari Pavilion Percobaan Pedang. 12 tahun yang lalu, ketika Duan Lingtian baru saja tiba di surga tanpa batas, dia telah mengumpulkan dan mempelajari informasi tentang Istana Kolam Renang Surgawi. Oleh karena itu, dia agak akrab dengan semua Kaisar Surgawi bergelar di Istana Kolam Surgawi. Lei Ying adalah salah satu dari 9 Kaisar Surgawi bergelar di Heaven Pool Palace. Dalam hal kekuatan, kekuatannya berada di peringkat 5 besar di antara 9 Kaisar Surgawi yang diberi gelar di Istana Kolam Surgawi. Setelah itu, Duan Lingtian berkata kepada Huaner yang berdiri di sampingnya, "Huaner, kita beruntung. Pavilion Master of the Sword Royal Pavilion jarang mengawasi pemilihan murid. Jika kami tampil cemerlang, kami pasti akan menarik perhatiannya. Jika dia menerima kami sebagai muridnya, dengan statusnya, tidak akan sulit bagi kami untuk menemukan lebih banyak informasi tentang orang tuamu." Hari ini, Huaner tidak memakai topi bambu. Namun, dia masih mengenakan kerudung untuk menyembunyikan wajahnya untuk menghindari perhatian dan masalah yang tidak diinginkan. Sayangnya, karena kecantikannya yang luar biasa, kerudung tidak banyak menutupi kecantikannya. Pada saat ini, Lei Ying berkata lagi, "Saya akan segera menyiapkan formasi deteksi usia yang mencakup radius 3 mil. Pada saat itu, mereka yang berusia di atas 1000 tahun yang belum pergi akan langsung terbunuh." Niat membunuh yang mengerikan melintas di matanya ketika dia selesai berbicara. Begitu Lei Ying selesai berbicara, para tetua yang menemani junior mereka di sini buru-buru meninggalkan jangkauan formasi. Hanya dalam sekejap mata, kerumunan 10.000 orang berkurang menjadi hanya 6.000 orang. 6.000 peserta dianggap sedikit. Lagi pula, mereka yang tidak percaya diri tidak akan membuang waktu mereka untuk berpartisipasi dalam pemilihan murid Istana Kolam Renang Surgawi. Biasanya, dari 6.000 orang, hanya 600 orang yang akan dipilih. Namun, karena Lei Ying secara pribadi mengawasi pemilihan kali ini, akan dianggap baik jika 100 orang berhasil bergabung dengan Istana Kolam Renang Surgawi. Astaga, astaga, astaga. Pada saat ini, Lei Ying mengeluarkan kompas formasi. Hanya dalam sekejap, energi menyelimuti 6.000 orang dalam radius 3 mil.
Saat formasi memindai usia orang-orang dalam jangkauannya, formasi tidak membunyikan alarm sama sekali. Karena itu, dia tidak membuang waktu lagi dan menyingkirkan kompas formasi. Selanjutnya, dia melihat ke 6.000 peserta dan berkata, "Sekarang, Anda akan dibagi sesuai dengan usia Anda." Mereka yang berusia di bawah 100 tahun, menuju ke sisi itu. Mereka yang berusia antara 100 hingga 200, sisi itu. 300 hingga 400 tahun, pindah ke sisi itu. Pada akhirnya, Lei Ying membagi 6.000 orang menjadi 10 kelompok. Astaga, 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 astaga. Ke-6.000 peserta bergerak cepat ke kelompok-kelompok yang mereka ikuti. Sementara itu, Duan Lingtian dan Huaner pindah ke kelompok usia 200 hingga 300 tahun. Jumlah orang dalam setiap kelompok berbeda-beda. Kelompok terbesar adalah mereka yang berusia di bawah 100 tahun, sedangkan kelompok terkecil adalah mereka yang berusia antara 900 dan 1000 tahun. Sepertinya ada banyak anak muda yang ingin bergabung dengan Istana Kolam Renang Surgawi. Duan Lingtian tidak terkejut. Lagi pula, yang lebih mudah bergabung dengan Istana Kolam Renang Surgawi, semakin lama dia dapat menikmati sumber daya budidaya Istana Kolam Renang Surgawi. Bab 3258, dua monster mereka yang bergabung dengan Istana Kolam Renang Surgawi sebelum usia 100 tahun pasti akan memiliki prestasi yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang bergabung ketika mereka berusia hampir 1000 tahun. Saya ulangi sekali lagi, mereka yang berusia di bawah 100 tahun, pindah ke sini. Mereka yang berusia antara 100 hingga 200, di sini. Lei Ying melihat ke 10 kelompok orang. Tes untuk setiap kelompok berbeda sehingga penting bagi Anda untuk berada di kelompok usia yang tepat. Begitu Lei Ying selesai berbicara, 6 orang mulai pindah ke kelompok mereka yang berusia di bawah 100 tahun. Astaga, apakah mereka mencoba untuk menipu? Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Dia punya firasat orang-orang itu akan segera mendapat masalah. Dia tidak mengira orang-orang itu berusia di bawah 100 tahun. Kalau tidak, mengapa mereka hanya pindah ke kelompok usia itu setelah mendengar bahwa tes akan didasarkan pada usia dan basis kultivasi seseorang? Setelah belasan napas, Lei Ying mengeluarkan kompas formasi yang berbeda dari yang sebelumnya. Kompas formasi melayang di udara saat cincin cahaya muncul di atas masing-masing dari 10 kelompok. Tak lama kemudian, Duan Lingtian melihat cincin cahaya muncul di atas setidaknya selusin kepala orang dalam kelompok orang di bawah usia 100 tahun. Di sisi lain, kelompok lainnya tidak memiliki kelainan. Seorang pria muda yang berdiri di dekat Duan Lingtian memandang selusin orang dengan cincin cahaya di atas kepala mereka dengan ekspresi simpatik saat dia berkata, "Bodoh. Apakah mereka tidak mempelajari aturan Istana Kolam Surgawi? Mereka mencari kematian." Begitu pemuda itu selesai berbicara, tatapan Lei Ying jatuh pada selusin orang. Dia berkata dengan nada acuh tak acuh, 13 dari kalian telah gagal. Ke-13 orang itu memasang ekspresi kesuraman yang berbeda-beda di wajah mereka begitu mereka mendengar kata-kata Lei Ying. Saat mereka pindah untuk pergi, seorang pria parubaya yang berdiri di belakang Lei Ying tiba-tiba melangkah maju di udara. Setengah baya mengangkat tangannya, dan hanya dalam sekejap, 13 gelombang energi menyapu ke-13 orang. Ke-13 orang itu mencoba menangkis serangan dengan sekuat tenaga, tetapi mereka semua terbunuh oleh serangan pria parubaya itu hanya dalam sekejap mata. Seorang kaisar surgawi, Duan Lingtian berseru dalam hati. Dia tahu pria parubaya itu adalah kaisar surgawi. Di sisi lain, yang terkuat di antara 13 peserta hanyalah dewa surgawi 2 bakat, bagaimana mungkin mereka bisa menahan serangan dari kaisar surgawi. Meskipun pria parubaya itu hanya menyerang dengan santai, ada banyak orang yang kaget dan ketakutan. Mereka yang berencana untuk menipu dan pindah ke kelompok di bawah 100 tahun sebelumnya merasa punggung mereka basah kuyup oleh keringat dingin. Jika mereka bertindak berdasarkan pikiran mereka akan mati. Pergi, kata Lei Ying singkat. Begitu Lei Ying selesai berbicara, Duan Lingtian dan peserta lainnya melihat 10 sosok melangkah keluar dari belakangnya. Pria parubaya yang telah menyerang sebelumnya termasuk di antara 10 orang ini juga. Berbeda dengan yang lain, pria parubaya itu berjalan ke sekelompok orang berusia antara 900 hingga 1000 tahun. Ekspresi para partisipan dari kelompok usia 900 hingga 1000 tahun itu berubah drastis saat melihat pria parubaya itu mendekati mereka dengan ekspresi garang di wajahnya. Masing-masing dari 10 orang telah berjalan ke grup. Tiba-tiba,
Ledakan, ledakan, ledakan. Serangkaian ledakan yang menghancurkan bumi terdengar di udara saat 10 orang menyerang kelompok usia masing-masing. Energi warna-warni melayang di udara saat 10 orang ini menyerang para peserta. 7 dewa surgawi dan 3 kaisar langit. Duan Lingtian merasakan basis kultivasi 10 orang. 3 kaisar langit menyerang 3 kelompok orang di atas usia 700 tahun, sedangkan 7 dewa langit menyerang 7 kelompok orang di bawah usia 700 tahun. Semakin tinggi kelompok usia, semakin kuat kaisar langit atau dewa surgawi. Misalnya, kelompok Duan Lingtian dan Huaner milik sedang diserang oleh 6 combo Celestial Lord. Meskipun dewa surgawi 6 combo agak kuat dan pemahamannya tentang hukum bagus, dia bukan tandingan Huaner, apalagi Duan Lingtian. Pada saat ini, Duan Lingtian berkata kepada Huaner melalui transmisi suara, "Huaner, hancurkan serangannya." Tuan Surgawi 6 combo bukanlah apa-apa bagi keduanya. Ya, Saudara Lingtian. Huaner dengan cepat menyerang seperti yang diperintahkan oleh Duan Lingtian. Kekuatan dari hukum ruang angkasa melonjak di udara hanya dalam sekejap. Ledakan, 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 ledakan. Serangkaian ledakan menggelegar terdengar di udara saat Huaner dengan mudah menghancurkan serangan para dewa surgawi. Dewa surgawi 6 combo adalah seorang pria muda. Ketika serangannya dihancurkan oleh Huaner, ekspresinya berubah drastis. Lagi pula, seseorang yang belum genap berusia 300 tahun berhasil menghancurkan serangannya. Meskipun dia tidak menyerang dengan sekuat tenaga, bagaimanapun juga, dia telah menggunakan sekitar 80% dari kekuatannya. Karena ada cukup banyak orang dalam kelompok itu, ujiannya akan terlalu mudah jika dia menahan terlalu banyak kekuatannya. Lagi, pria muda itu menyipitkan matanya saat dia menyerang lagi. Kali ini, dia tidak menahan kekuatannya sama sekali dan secara khusus mengarahkan beberapa serangannya ke arah Huaner. Tentu saja, penampilan Huaner tidak luput dari pandangan Lei Ying. Ekspresi terkejut bisa terlihat di wajahnya saat dia menatap Huaner. Ledakan. Lei Ying terus menyaksikan Huaner menyerang lagi. Kekuatan dari hukum ruang angkasa melonjak lagi dan menghancurkan serangan pemuda itu seperti sambaran petir. Pria muda itu mendengus dari dampak serangan Huaner dan memuntahkan seteguk darah. Tidak seperti kelompok orang lain yang sibuk menangani serangan dari pembangkit tenaga kolam Istana Surgawi, orang-orang dari kelompok Duan Lingtian dan Huaner memandang Huaner dengan linglung. Bagaimana wanita berpakaian putih yang mengenakan kerudung ini begitu kuat ketika dia bahkan belum berusia 300 tahun. Bahkan keajaiban berusia di bawah 300 tahun di Istana Kolam Renang Surgawi tidak sekuat dia, kan? Bagus sekali. Lei Ying sama sekali tidak marah karena Huaner melukai pemuda itu. Sebaliknya, dia tampaknya secara tidak sadar bersorak untuk Huaner saat dia menatap Huaner dengan mata cerah. Dia tidak membuang waktu dan segera berkata sambil menatap Huaner, "Kamu lulus." Setelah itu, Lei Ying mengarahkan Huaner untuk berdiri di samping, jauh dari orang-orang di kelompoknya. Lagi pula, dengan Huaner dalam kelompok, itu hanya akan menghalangi Dewa Surgawi untuk menguji yang lain karena dia dapat dengan mudah menghancurkan serangannya. Setelah pemuda itu mengonsumsi pil celestial untuk menyembuhkan luka-lukanya, dia menatap Huaner dengan sedikit ketakutan. Kemudian, saat dia mengalihkan pandangannya kembali ke Duan Lingtian dan yang lainnya, matanya berkilat dingin. Kemarahannya, pada saat ini, sangat jelas. Jelas dia akan melampiaskan amarahnya pada orang-orang yang tersisa di grup. Astaga, pemuda itu menyerang lagi. Dia melepaskan energi Six Combo Celestial Lord miliknya yang diperkuat dengan hukum yang dia pahami. Tidak, dia melampiaskan amarahnya pada kita karena dia terluka oleh wanita berpakaian putih itu. Kenapa dia melampiaskan amarahnya pada kita padahal bukan kita yang melukainya? Lalu, apakah menurutmu dia mampu membalas dendam dari wanita berpakaian putih itu untuk meredakan amarahnya? Dia hanya bisa melampiaskan amarahnya pada mereka yang lebih lemah darinya. Siapa wanita itu? Dia bahkan belum berusia 300 tahun, tapi dia jelas lebih kuat darinya. Bahkan keajaiban di Istana Kolam Surgawi tidak mampu seperti dia di usianya, kan? Orang-orang dalam kelompok Duan Lingtian berada di bawah tekanan besar saat mereka mencoba untuk menangkis dan menghindari serangan pemuda itu. Sayangnya, mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan terus membela diri. Pada saat ini, Duan Lingtian akhirnya mengangkat tangannya dengan acuh tak acuh. Ledakan, ledakan, ledakan. Sekali lagi, kekuatan dari hukum ruang angkasa melonjak di udara lagi. Segera setelah itu,
energi abu-abu terlihat menembak ke arah pemuda itu, menghancurkan serangannya lagi. Pria muda yang terluka sekali lagi berteriak kesakitan sebelum memuntahkan seteguk darah. Pada saat ini, dibandingkan dengan sebelumnya, Lei Ying bahkan lebih terkejut. Monster berbakat lain muncul setelah seseorang baru saja muncul belum lama ini. Mirip dengan sebelumnya, orang-orang dalam kelompok Duan Lingtian tercengang. Apakah duo itu benar-benar belum berusia 300 tahun? Duan Lingtian menunjuk ke tempat Huaner berdiri dan mengambil inisiatif untuk bertanya pada Lei Ying yang masih shock. Senior, bisakah aku pindah ke samping? Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, Lei Ying mengangguk kosong. Dia bisa dengan mudah mengatakan bahwa pria muda berpakaian ungu itu bahkan lebih kuat dari wanita berpakaian putih. Ketika dia melihat Huaner memegang lengan Duan Lingtian, dia menyadari bahwa keduanya berkenalan. Siapa mereka? Dua talenta mengerikan yang tidak lebih lemah dari keajaiban istana kolam renang surgawi muncul bersama. Bagaimana mungkin Lei Ying tidak merasa curiga dan waspada? Sementara itu, sekelompok murid istana kolam renang surgawi yang berdiri di belakang Lei Ying juga dikejutkan oleh kekuatan Duan Lingtian. Sangat kuat. Apakah mereka benar-benar berusia di bawah 300 tahun? Sementara itu, pemuda malang itu, Dewa Surgawi 6 Combo, telah meminum pil surgawi lain untuk menyembuhkan luka-lukanya. Sayangnya, tingkat pemulihan pil tidak dapat mengimbangi luka yang dideritanya. Lei Ying menatap pemuda itu dan berkata dengan ringan, kembalilah dan istirahatlah. Ya, Tuan Pavilion. Dengan ini, seorang murid melangkah maju dan menggantikan pemuda itu. Ekspresi murid itu muram saat dia melihat peserta yang tersisa dengan waspada. Dia khawatir akan ada monster berbakat lain di antara kelompok orang ini. Namun, begitu dia mulai menyerang, dia menyadari bahwa dia tidak khawatir. Pada saat ini, Lei Ying memandang Duan Lingtian dan Huaner dan bertanya dengan suara rendah, siapa kalian berdua? Duan Lingtian berpura-pura kebingungan di wajahnya seolah-olah dia tidak mengerti kata-kata Lei Ying dan berkata, Senior, apa maksudmu? Kami adalah pembudidaya tanpa sekte jadi kami datang ke sini hari ini dengan harapan dapat bergabung dengan Istana Kolam Renang Surgawi. Siapa namamu? Lei Ying bertanya. Duan Lingtian, jawab Duan Lingtian sebelum dia menjawab atas nama Huaner juga. Kemudian, dia bertanya, Senior, apakah ada masalah? Apakah Istana Kolam Renang Surgawi menolak kita? Kalau begitu, kita harus mencoba keberuntungan kita di kekuatan kelas surga lainnya. Kemudian, dia tidak menunggu jawaban Lei Ying sebelum dia menarik Huaner bersamanya dan terbang menjauh. Duan Lingtian dan Huaner baru terbang beberapa mil ketika sebuah suara terdengar di udara. Kembali, setelah melihat Duan Lingtian dan Huaner bahkan tidak menoleh ke belakang ketika mereka pergi, jelas tidak menunjukkan tanda-tanda keraguan, kerutan di wajah Lei Ying mereda. Kemudian, dia bertanya secara retoris, siapa bilang Istana Kolam Renang Surgawi menolakmu? Bab 3259, memasuki perkebunan Istana Kolam Renang Surgawi. Pria muda berpakaian ungu dan wanita berpakaian putih di depan Lei Ying bahkan lebih kuat dari Dewa Surgawi 6 Combo, namun, mereka bahkan belum berusia 300 tahun. Selain itu, Dewa Surgawi 6 Combo yang mereka kalahkan adalah murid Istana Kolam Renang Surgawi. Meskipun dia bukan anak ajaib, dia masih lebih kuat dari kebanyakan Dewa Surgawi 6 Combo biasa. Bahkan saat itu, dia bukan tandingan keduanya. Di Istana Kolam Surgawi, ada kurang dari 20 orang dengan kemampuan seperti itu di bawah usia 300 tahun. Karena itu, dia curiga pada keduanya. Bagaimanapun, dengan kekuatan mereka harus sangat didambakan oleh kekuatan kelas surga lainnya. Akan mudah bagi keduanya untuk bergabung dengan kekuatan kelas surga yang mereka pilih. Setelah Lei Ying menghentikan mereka untuk pergi, Duan Lingtian berkata dengan sungguh-sungguh, Senior, kami memilih Istana Kolam Renang Surgawi karena kami menyadari hubungan antara Istana Kolam Renang Surgawi dan Kaisar Surgawi dari surga tanpa batas. Jika tidak, kami akan memilikinya. Pergi ke kekuatan kelas surga lainnya. Pada akhirnya, Lei Ying berkata, selama Anda tampil baik di Istana Kolam Renang Surgawi, saya akan memperkenalkan Anda kepada Kaisar Surgawi ketika dia mengunjungi Istana Kolam Renang Surgawi kita. Meskipun Lei Ying telah mencurigai identitas duo itu sebelumnya, setelah berpikir lebih jauh, dia merasa dia tidak punya alasan untuk menolak mereka terlepas dari identitas mereka karena mereka tidak melanggar aturan apapun ketika mereka berpartisipasi dalam tes. Sementara itu,
Duan Lingtian dan Huaner kembali ke tempat semula di samping dan menyaksikan berbagai kelompok bertahan melawan dan menahan serangan dari Kaisar Surgawi dan Dewa Surgawi dari Istana Kolam Surgawi. Akhirnya, beberapa peserta tidak bisa lagi menahan gempuran serangan dan muntah darah, menyebabkan mereka tersingkir. Setelah beberapa waktu berlalu, hanya 1.000 orang yang tersisa dari 6.000 orang. Pada saat yang sama, Kaisar Surgawi dan Dewa Surgawi dari Istana Kolam Renang Surgawi juga menghentikan serangan gencar mereka dan mundur kembali ke sisi Lei Ying. Lei Ying melirik peserta yang tersisa saat dia berkata, "Kalian semua telah lulus ujian pertama. Tes kedua akan berlangsung di sini juga, dan semua orang masih akan dibagi menjadi 10 kelompok." Sementara Lei Ying sedang berbicara, Duan Lingtian dan Huaner kembali berdiri bersama yang lain dari kelompok mereka. Anggota kelompok mereka dengan antusias menyambut mereka ketika mereka kembali. Lagi pula, bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa keduanya pasti akan diterima di Istana Kolam Renang Surgawi. Mereka telah mencapai banyak hal di usia yang begitu muda. Istana Kolam Surgawi pasti akan sangat mementingkan mereka begitu mereka bergabung dengan istana. Betapa iri. Apa yang membuat iri ketika kita sama sekali tidak mampu seperti mereka? Bagaimanapun, saya yakin dengan kemampuan mereka. Mereka bahkan belum berusia 300 tahun, namun, mereka sangat kuat. Bahkan di Istana Kolam Renang Surgawi, hanya ada beberapa orang di bawah usia 300 tahun yang berbakat seperti mereka. Kalian semua kehilangan 1 poin. Keduanya datang untuk berpartisipasi dalam pemilihan murid Istana Kolam Renang Surgawi. Ini berarti mereka adalah pembudidaya tanpa sekte tanpa sumber daya luar biasa seperti yang disediakan oleh pasukan tingkat surga. Mereka pasti menemukan beberapa pertemuan kebetulan. Bahkan jika itu masalahnya, bakat bawaan dan keterampilan pemahaman mereka sangat tinggi. Sementara itu, Duan Lingtian sedikit mengangguk sebagai tanggapan atas sapaan yang diterimanya. Adapun Huaner, dia bahkan tidak berkenan untuk melihat orang-orang itu. Setelah beberapa saat, tes kedua dimulai. Tes kedua adalah untuk keluar dari formasi serangan. 500 orang pertama yang keluar dari formasi akan memenuhi syarat untuk tes ketiga. Banyak dari ekspresi peserta berubah suram ketika mereka mendengar Lei Ying mengumumkan tes kedua. Sementara itu, mereka yang tersingkir tetapi tetap menonton merasa lega pada saat ini. Mereka akan menghilangkan setengah dari peserta selamat tes kedua. Dari 1.000 orang, hanya 500 orang yang akan melaju ke babak selanjutnya. Bahkan jika saya berhasil melewati beberapa ronde pertama, saya ragu saya akan mampu menyelesaikannya sampai akhir. Kaisar Surgawi tanpa ampun benar-benar sesuai dengan gelar dan reputasinya. Sepertinya kurang dari 100 orang akan dipilih kali ini untuk bergabung dengan Istana Kolam Renang Surgawi. Bagaimanapun, dibandingkan dengan tes pertama, tes kedua lebih langsung. Yang lebih kuat pasti akan menyelesaikan tes lebih cepat. Lei Ying mengatur dan membagi 40 orangnya menjadi 4 kelompok. Sekelompok penguji akan mengelilingi setiap kelompok peserta dari keempat penjuru. Jelas para penguji akan bergabung untuk membentuk formasi serangan. Mari kita mulai, kata Lei Ying acuh tak acuh. Penguji yang bertanggung jawab atas kelompok peserta masing-masing mulai melemparkan formasi serangan. Energi yang berbeda melonjak dan mengamuk seperti laut sebelum mereka bergabung dan menyapu 1.000 peserta yang telah dibagi menurut usia mereka. Kamu bisa mulai. Begitu Lei Ying selesai berbicara, 998 orang dari 1.000 orang segera menyerbu, berusaha keluar dari formasi. Namun, seiring berjalannya waktu, belum ada yang berhasil. Sampai sekarang, Duan Lingtian dan Huaner belum bergerak. Lei Ying masih bingung dengan kelambanan Duan Lingtian dan Huaner ketika dia tiba-tiba melihat Duan Lingtian dan Huaner menghilang ke udara. Ketika duo itu muncul kembali, mereka berdiri tidak jauh darinya. Kedalaman teleportasi. Lei Ying menyipitkan matanya. Meskipun 4 orang yang bertanggung jawab atas pembentukan formasi untuk kelompok Duan Lingtian hanyalah Dewa Surgawi, hukum yang mereka pahami sangat kuat. Kecuali salah satu dari mereka telah memahami hukum kedalaman teleportasi luar angkasa ke tahap penguasaan, tidak mungkin untuk berteleportasi keluar dari formasi yang dilemparkan oleh Dewa Surgawi. Dengan kata lain, dia tidak ragu salah satu dari mereka telah memahami kedalaman teleportasi ke tahap penguasaan. Setelah beberapa saat, Lei Ying memandang Duan Lingtian dan Huaner dengan acuh tak acuh dan berkata, kalian berdua telah melanggar aturan. Anda harus keluar dari formasi sendiri, Anda tidak dapat membantu orang lain. Siapa di antara kalian yang menggunakan kedalaman teleportasi?
Saya harus mengirim orang lain yang tidak menggunakan kedalaman teleportasi kembali ke formasi untuk mengikuti ujian kembali. Faktanya, dengan penampilan Duan Lingtian dan Huaner sejauh ini, mereka seharusnya langsung diterima di Istana Kolam Renang Surgawi. Namun, Lei Ying ingin melihat performa mereka sehingga keduanya harus melanjutkan tes. Setelah mendengar kata-kata Lei Ying, Duan Lingtian dan Huaner bertukar pandang. Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Huaner berteleportasi kembali ke formasi sebelum dia berteleportasi lagi. Setelah itu, sebelum Lei Ying bahkan bisa bereaksi, Duan Lingtian juga berteleportasi kembali ke formasi dan berteleportasi lagi. Keduanya memahami kedalaman teleportasi ke tahap penguasaan. Lei Ying terkejut, bahkan dalam mimpi terliarnya pun dia tidak mengharapkan hasil seperti itu. Demikian pula, kelompok murid Istana Kolam Renang Surgawi juga terkejut dan tidak percaya ketika mereka melihat penampilan Duan Lingtian dan Huaner. Aku benar-benar tidak menyangka kita akan bisa melihat bukan hanya satu, tapi dua, talenta mengerikan selama seleksi ini. Ketika saya seusia mereka, saya bahkan tidak memiliki 10% dari kemampuan mereka. Gerakan mengungkap kekerasan Ual demi menghapuskannya. Tak perlu dikatakan, Duan Lingtian dan Huaner adalah yang pertama lulus ujian kedua. Meskipun Lei Ying dan anggota Istana Kolam Surgawi lainnya tidak terkejut bahwa keduanya telah lulus ujian, mereka terkejut dengan cara keduanya meninggalkan formasi. Setelah 15 menit berlalu, akhirnya salah satu peserta keluar dari formasi. Selama waktu ini, Duan Lingtian mengamati 10 formasi serangan dan menemukan bahwa setiap formasi memiliki tingkat intensitas yang berbeda. Secara alami, formasi untuk mereka yang berusia di bawah 100 tahun adalah yang terlemah sedangkan formasi untuk mereka yang berusia antara 900 hingga 1000 tahun adalah yang terkuat. Segera setelah itu, Duan Lingtian mengalihkan perhatiannya ke peserta dalam kelompok usia 900 hingga 1000 tahun. Dia bergumam pelan, 5 Elemental Celestial Lord, 6 Celestial Lord Combo. Bahkan ada 7 Stars Celestial Lord. Orang-orang terkuat dari kelompok orang antara usia 900 hingga 1000 adalah Dewa Langit 7 Bintang. Namun, orang ketiga yang keluar dari formasi, setelah Duan Lingtian dan Huaner, di antara kelompok orang ini adalah Dewa Surgawi 6 Combo. Dewa Surgawi 6 Combo ini adalah seorang pria muda yang mengenakan jubah hijau. Penampilan dan sikapnya sangat luar biasa. Namun, senyum tipis di wajahnya langsung membeku begitu dia melihat Duan Lingtian dan Huaner. Mereka keluar dari formasi begitu cepat. Pria muda berpakaian hijau berpikir dalam hati dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Namun, ketika dia mengingat penampilan duo itu selama tes pertama, dia tidak lagi terkejut. Dia berpikir dalam hati, dengan jelas mencoba menghibur dirinya sendiri. Berdasarkan penampilan mereka selama tes pertama, wajar saja jika tes kedua juga mudah bagi mereka. Terlebih lagi, tingkat intensitas formasi kelompok mereka bahkan tidak sepertiga dari intensitas formasi untuk kelompokku. Namun, pemuda berpakaian hijau itu tampaknya dengan mudah melupakan fakta bahwa Duan Lingtian dan Huaner bahkan belum berusia 300 tahun saat dia berusia lebih dari 900 tahun. Lei Ying menatap pemuda itu dan berkata dengan ringan, "Kamu melakukannya dengan baik." Kemudian, dia bertanya, "Siapa namamu?" "Pavilion Master Lei, nama saya Jun Hao Xuan," jawab pemuda berpakaian hijau sambil tersenyum. Kemudian, Lei Ying hanya mengangguk sebagai jawaban sebelum dia mengalihkan perhatiannya kembali ke peserta lain. Setelah 15 menit, orang keempat keluar. Setelah itu, semakin banyak orang mulai keluar dari formasi. Setelah sekitar 1 jam, ada lebih dari 200 peserta yang berhasil keluar dari formasi serangan. Setelah beberapa saat, orang ke-500 dan terakhir akhirnya keluar dari formasi serangan. Dengan ini, 40 penguji yang mengeluarkan formasi mundur ke posisi mereka. Sementara itu, mereka yang gagal keluar dari formasi memasang ekspresi suram di wajah mereka. "Aku gagal, aku hampir sampai, aku hampir saja meninggalkan formasi. Aku hanya berjarak 1 napas dari meninggalkan formasi sebelum orang itu melakukannya." Meskipun banyak dari peserta merasa tidak ingin tersingkir, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka yang gagal dalam 2 tes di luar Istana Kolam Renang Surgawi bahkan tidak bisa memasuki tanah Istana Kolam Renang Surgawi. Selanjutnya, sebuah pengumuman terdengar di udara. 500 peserta yang lulus tes kedua dapat mengikuti saya ke perkebunan Heavenly Pool Palace. Dipimpin oleh Lei Ying,
Duan Lingtian, Huaner, dan peserta lainnya berjalan ke perkebunan Heavenly Pool Palace. Di sisi lain, anggota Istana Kolam Renang Surgawi tetap berada di luar untuk mengevakuasi mereka yang mungkin berlama-lama. Sementara itu, setelah melewati awan, Duan Lingtian akhirnya bisa melihat dengan baik harta benda Istana Kolam Renang Surgawi. Perkebunan itu terdiri dari beberapa pulau terapung di atas danau luas yang tertutup lapisan kabut tipis. Tanaman hijau subur di pulau-pulau tampak seperti utopia dari jauh. Tak lama kemudian, Duan Lingtian dan peserta lainnya mengikuti Lei Ying dan mendarat di salah satu dari 16 pulau terapung. Bab 3260, Sulang Sang Kaisar Langit Padang Rumput yang Hijau, tes ketiga dan terakhir akan berlangsung di Sword Trial Pavilion. Lei Ying memimpin Duan Lingtian dan peserta lainnya ke salah satu halaman di pulau terapung di perkebunan Heavenly Pool Palace. Mereka kemudian dibawa ke sebuah pavilion. Pada saat ini, ada banyak orang di sekitar pavilion, menonton dengan rasa ingin tahu. Secara alami, orang-orang ini adalah anggota Istana Kolam Renang Surgawi. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa berada di sini? Duan Lingtian melihat sebuah plakat dengan tulisan, The Sword Trial Pavilion, tergantung di pintu masuk utama pavilion. Karakter-karakternya tersusun rapi seolah-olah dicetak. Pavilion percobaan pedang sangat luas. Mungkin, tempat ini adalah lokasi untuk memilih dan menguji murid, agak kosong. Tuan Pavilion. Tepat ketika mereka tiba di pintu masuk pavilion, 10 pria parubaya dan tua berdiri berjajar menunggu Lei Ying dan menyapanya ketika dia tiba dengan para peserta di belakangnya. Lei Ying mengangguk sedikit sebelum dia berkata kepada 10 pria itu, bawa mereka ke pavilion. Meskipun Duan Lingtian dan peserta lainnya tidak tahu mengapa Lei Ying tidak masuk bersama mereka, mereka dengan patuh mengikuti 10 orang itu ke dalam Sword Trial Pavilion. Setelah Duan Lingtian dan yang lainnya pergi, seorang pemuda jangkung mengenakan jubah biru terbang dari kejauhan dan mendarat di sebelah Lei Ying. Pria muda itu memiliki penampilan yang biasa saja, tetapi dia memiliki aura tentang dirinya yang membuatnya tampak ramah dan hangat. Dia bertanya tanpa berbelit-belit, Lei Ying, kudengar ada 2 peserta yang sangat berbakat kali ini. Sulang, kamu benar-benar berpengetahuan luas. Lei Ying menatap pemuda itu dengan saksama saat dia berkata, pavilion percobaan pedang menginginkan keduanya jadi jangan pernah berpikir untuk memburu mereka. Sulang, pemuda berbaju biru, adalah salah satu dari 9 kaisar surgawi bergelar di Istana Kolam Surgawi. Dia diberi gelar Verdan Prairi, dan sebagai kaisar surgawi juga, dia, tentu saja, tidak kalah dengan Lei Ying. Sebelumnya, Sulang telah menerima berita tentang 2 peserta yang sangat berbakat yang bahkan belum berusia 300 tahun tetapi memiliki kekuatan yang sebanding dengan Celestial Lord yang bergelar. Lei Ying, kamu terlalu serakah. Sulang menggelengkan kepalanya. Kamu harus membiarkan aku memiliki salah satunya. Jangan lupa bantuan yang kamu berutang padaku 1000 tahun yang lalu. Lei Ying mencibir. Kamu seharusnya tidak mengangkat masalah ini. Mendengarnya lagi membuat darahku mendidih. Anak nakal yang kamu lemparkan padaku adalah pembuat onar yang tidak berguna. Dia bahkan akhirnya menyinggung Kaisar Surgawi. Jika saya tidak membiarkan dia mati dengan menyedihkan, Kaisar Surgawi tidak akan senang dengan saya. 1000 tahun yang lalu, selama pemilihan murid untuk Istana Kolam Surgawi, Lei Ying tidak mengawasi pemilihan murid. Sebaliknya, tugas itu diteruskan ke wakil kepala istana. Ada beberapa peserta dengan potensi, tetapi tidak ada yang berbakat seperti yang sekarang. Karena dia tidak mengawasi pemilihan, ketika peserta berbakat akhirnya diterima di Istana Kolam Renang Surgawi, semua peserta berbakat telah direnggut oleh orang lain, termasuk Sulang. Sebagai Kaisar Langit bergelar, Sulang bahkan berhasil mendapatkan 2 peserta berbakat untuk mengikutinya. Ketika Lei Ying datang kepadanya untuk meminta salah satu peserta berbakat, dia membiarkan salah satu peserta berbakat mengikutinya. Namun, peserta itu sombong dan sulit diatur dan akhirnya menyinggung Kaisar Surgawi dari surga tanpa batas ketika Kaisar Surgawi berkunjung. Ketika dia melihat betapa marahnya Kaisar Surgawi, dia secara pribadi membunuh peserta untuk menyelamatkan dirinya dari masalah. Lei Ying, itu kecelakaan. Ketika saya membiarkan dia mengikuti Anda, saya tidak tahu kepribadiannya dan tidak tahu dia akan menyebabkan masalah besar seperti itu, kata Sulang dengan sedikit malu-malu, jujurlah. Apakah saya ragu ketika Anda meminta saya untuk salah satu peserta? Kali ini, Lei Ying tidak membiarkan Sulang menyelesaikan kalimatnya. Dia menyela,
keduanya akan menyaksikan mereka berpartisipasi dalam tes ketiga. Jika salah satu dari mereka bersedia menjadi muridmu, maka aku tidak akan mengatakan apa-apa tentang itu. Jangan khawatir, Su Lang tersenyum percaya diri. Selama kamu mau, aku punya kemampuanku. Alasan Lei Ying tidak memasuki paviliun bersama yang lain adalah karena pesan Su Lang yang memintanya untuk menunggunya. Sekarang keduanya telah mencapai kesepakatan, mereka memasuki paviliun bersama. Ketika Duan Lingtian dan peserta lainnya memasuki paviliun, mereka melihat platform yang luas dan kosong di tengah paviliun. Namun, ketika mereka berbalik, mereka menemukan pintu masuk telah menghilang. Pada saat ini, selain Duan Lingtian, calon lainnya, dan 10 lelaki tua yang memimpin mereka ke peron, tidak ada orang lain. Apakah ini dunia kecil? Jantung Duan Lingtian berdetak kencang. Segera setelah itu, dia melihat dua sosok di kejauhan. Salah satunya adalah Lei Ying, dan orang lainnya adalah seorang pemuda yang belum pernah dilihat Duan Lingtian sejak kedatangannya di Istana Kolam Renang Surgawi dan Paviliun Percobaan Pedang. Karena itu, dia tidak tahu siapa pemuda itu. Namun, bagi pemuda itu untuk dapat berdiri berdampingan dengan Lei Ying, tidak sulit untuk menebak bahwa status pemuda itu di Istana Kolam Renang Surgawi setara dengan status Lei Ying. Sementara Duan Lingtian masih memikirkan identitas pemuda itu, dia mendengar seseorang berkata, di Istana Kolam Renang Surgawi, hanya ada dua pemuda yang merupakan rekan Lei Yin. Berdasarkan penampilan orang ini, dia pastilah Su Lang Sang Fer dan Prairi Celestial Emperor. Orang yang berbicara adalah pria parubaya. Duan Lingtian ingat pernah melihatnya dalam kelompok orang berusia antara 900 dan 1000 tahun. Selama tes kedua, pria parubaya itu keluar dari formasi serangan tepat setelah orang ketiga, Jun Hao Xuan, keluar. Jun Hao Sun ditempatkan di belakang Duan Lingtian dan Huaner selama tes kedua. Setelah mendengar kata-kata pria parubaya itu, banyak peserta berbisik di antara mereka sendiri dan menatap Duan Lingtian dan Huaner secara sembunyi-sembunyi. Su Lang Sang Kaisar Langit Padang Rumput yang Hijau. Kenapa dia datang? Pasti ada alasan mengapa dia ada di sini. Akankah Kaisar Surgawi yang bergelar datang ke sini hanya untuk menonton pertunjukan? Dia pasti sudah mendengar tentang dua orang itu. Sementara itu, mata Duan Lingtian berkilauan saat dia berpikir, Kaisar Surgawi yang lain. 2 dari 9 Kaisar Surgawi yang bergelar di Istana Kolam Surgawi ada di sini. Setelah itu, Duan Lingtian mengirim transmisi suara ke Huaner. Huaner, jika Su Lang datang untuk kita berdua, aku akan memilih untuk mengikuti Su Lang di akhir ujian. Sementara itu, jika Lei Ying ingin menerimamu sebagai muridnya, setujui saja. Setelah mendengar kata-kata ini, Huaner buru-buru menjawab melalui transmisi suara, Saudara Lingtian, saya tidak ingin dipisahkan dari Anda. Gadis bodoh, kita tidak benar-benar berpisah. Kami membutuhkan keuntungan sebanyak yang kami bisa, dan kami perlu menggunakan setiap keuntungan yang kami miliki untuk menyelidiki keberadaan orang tuamu, jawab Duan Lingtian. Huaner menjadi cerah ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian, dan dia tidak lagi memprotes. Pada saat ini, Lei Ying, Kaisar Surgawi tanpa ampun, Master Paviliun Percobaan Pedang di Kolam Istana Surgawi, mulai mengumumkan tes ketiga. Tes ketiga adalah, serupa dengan 2 tes pertama, para peserta akan dibagi menjadi 10 kelompok lagi. Terlepas dari jumlah orang di setiap kelompok, 10 orang terakhir yang berdiri akan lulus ujian. Survival of the Fittest. Setelah mendengar penjelasan Lei Ying, Duan Lingtian akhirnya menyadari untuk ujian ketiga mereka harus melawan rekan-rekan mereka sampai hanya tersisa 10 orang. Pertempuran akan berlangsung satu demi satu kelompok. Mereka yang tersingkir akan diberikan kesempatan terakhir untuk bergabung dengan Istana Kolam Renang Surgawi melalui pertandingan kebangkitan, lanjut Lei Ying. Kelompok dengan peserta terbanyak masih merupakan kelompok usia di bawah 100 tahun, ada 116 peserta dalam kelompok itu. Grup ini juga akan menjadi grup pertama yang saling bertarung. Mereka semua bertekad untuk melawan tanpa menahan diri, berharap menjadi salah satu dari 10 yang tersisa sehingga mereka bisa menjadi murid Istana Kolam Renang Surgawi. Sementara itu, peserta lain dari kelompok lain mengawasi ratusan orang di peron, yang diam seperti tikus, dari samping dan berbicara di antara mereka sendiri dengan suara pelan. Persaingan di grup ini sangat ketat. Hanya 10 yang diizinkan untuk pingsan dari 116 orang. Ini berarti 106 orang akan tersingkir. Setelah mendapatkan lampu hijau dari Lei Ying,
116 peserta dari kelompok orang di bawah usia 100 tahun mulai menyerang satu sama lain dengan sekuat tenaga. Lagi pula, ada banyak yang tergantung di telepon. Karena itu, tidak butuh waktu lama sebelum beberapa sudah mati. Setelah melihat ini, mereka yang tahu bahwa mereka tidak memiliki peluang untuk menang buru-buru menyerah. Setelah setengah jam, hanya tersisa 32 peserta di peron. Mereka semua tersebar di sekitar platform yang luas, saling memandang dengan waspada dan sengit. Saat Duan Lingtian melihat ke-32 peserta, dia bertanya kepada Huaner, "Huaner, menurutmu siapa yang pasti akan lulus ujian?" "Saya pikir itu harus dia," kata Huaner sambil melihat salah satu peserta yang tampil cemerlang di antara 32 peserta yang tersisa. Secara alami, sehebat orang itu, dia hanya sedikit lebih kuat dari rekan-rekannya. Dia tidak bisa dibandingkan dengan Duan Lingtian dan Huaner sama sekali. "Saya tidak setuju." Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Dia telah memperhatikan peserta yang telah ditunjukkan Huaner sebelumnya. Meskipun orang itu adalah yang terkuat di antara 32 peserta, dia terlalu mencolok dan sembrono. Ternyata, Duan Lingtian benar. Selain orang itu, di antara 31 peserta, lebih dari 20 orang bergabung untuk membunuh orang yang disebutkan Huaner sebagai calon pemenang. Huaner sedikit terkejut dengan keakuratan prediksi Duan Lingtian. Setelah melihat keterkejutan di wajah Huaner, Duan Lingtian dengan sabar menjelaskan kepadanya, "Huaner, seseorang harus belajar untuk tidak menonjolkan diri kecuali ia memiliki kekuatan mutlak. Jika dia tahu menyembunyikan kekuatannya dan tidak menonjolkan diri, tidak diragukan lagi dia akan lulus ujian." Setelah orang terkuat dari kelompok orang di bawah 100 tahun meninggal, 31 peserta lainnya mulai saling bertarung lagi. Hanya dalam sekejap mata, banyak dari mereka mati. Setelah 15 menit, hanya 10 peserta yang tersisa. Pada saat ini, Lei Ying menoleh untuk melihat sebentar pada seorang pria parubaya yang berdiri di belakangnya dan berkata dengan acuh tak acuh, bahwa mereka pergi, dan atur mereka untuk bergabung dengan istana. "Dimengerti, Master Pavilion," pria parubaya itu menjawab sebelum dia membawa 10 peserta yang tersisa dari kelompok pertama pergi.